Kalau Bapak nanya ini 66, yang ini Ortodok 78, yang ini Ethiopia 81, yang ini Katolik 73, berarti bagaimana konsep Kristen? Yang mana yang tidak diinspirasi firman Tuhan atau Roh Kudus? Tak ada masalah karena isinya sama, keselamatan dengan Yesus. Berarti yang yang apokrifa di sini, yang sini itu keselamatan, tetap keselamatan ya. ya berarti Deuterokannya nikah di sini, apokrifa di sini, apokrifa di sini, itu bukan firman Tuhan. Oke, mohon maaf dulu Pak Doni ya. Jadi bagi kami orang Kristen, ini bukan firman Tuhan asli semua, bukan. Bukan semua. Ya, karena Alkitab mengatakan 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan apa bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan. Oke. Tapi jadi yang diilhamkan itu bukan langsung seperti Al-Qur'an didiktekan. Jadi yang tidak bisa bertambah dan berkurang di sini adalah hukum 10 itu. Yang lain penjelasan-penjelasan bisa ditambah, bisa dikurangi. Berapa buku pun nggak masalah. Yang penting masih searah, masih sejalan sesuai dengan hukum 10. muatan yang sama. Tidak Oke, masalah. saya catat Pak. Itu- Pernyataan Pak Lamsen saya setuju. Iya. Ya, bahwa di dalam Jadi- sini ini tidak semuanya firman Tuhan. Diilhamkan 2 Timotius 3:16. Iya, tapi berarti semuanya firman Tuhan atau bukan? Tidak firman Tuhan. Berarti tidak semuanya. Semua itu tidak, karena ini ditulis manusia. Semuanya tidak. Tidak. Firman, kenapa disebut firman? Ajarannya itulah firman Tuhan. Ajarannya. Makanya contoh, ada di dalam kardus. Itu apa di dalam kardus itu ada rokok ya. Jadi kardusnya itu bukan rokok. Karena ya, isinya itu rokok. Tapi ini di dalam ini ada firman Tuhan, dikatakan ajarannya itu firman Tuhan. Ajarannya. Iya, ajarannya. Itulah disebut firman Tuhan. Walaupun kata orang, mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah ajarannya itu yang merubah orang menjadi baik, Oke. yang memperbaiki kelakuan. Oke, pertanyaan Tapi Pak. kertasnya itu bukan. Oke, pertanyaan. Kalau begitu bisa nggak satu kitab ini disebut sebagai kitab suci? Bisa karena isinya memperbaiki kelakuan orang, suci untuk memperbaiki kelakuan orang sesuai dengan ajaran Alkitab. Suci artinya apa Pak? Suci Pak? Ini Bebas. mohon maaf, saya Ya, bukan pakai nggak standar apa-apa. Quran Pak ya. Saya bukan pakai standar Islam Suci ya. artinya bebas dari dosa, bersih. Karena di sini ada 10 perintah Tuhan itu yang suci. 10 perintah Tuhan. Itu makanya disebut ini firman Tuhan. Karena di dalam itu ada firman Tuhan yang 10 itu. Walaupun tidak langsung didiktekan. Oke. Itu oleh semua manusia. Semua manusia menuliskan. Tidak didiktekan seperti Al-Qur'an. Berarti Bapak tetap anggap ini kitab suci? Kitab suci. Karena di dalamnya ada Artinya kitab suci suci. apa Pak? Artinya suci apa? Bersih. Kalau campur dengan karangan manusia atau campur dengan tambahan atau campur dengan sisipan bagaimana? Karangan manusia bisa ditambahkan, sisipan bisa disisipkan untuk mempertentu, untuk menjelaskan apa firman Tuhan itu yang 10 itu. Kalau gitu tambahan sisipan pinjaman Bisa. itu suci nggak Pak? Yang suci hanya 10 ini. Ah. Kalau sisipan nggak apa-apa. Oke. Suci lah semua itu, karena tujuannya baik. Berarti yang tambahan itu bukan suci? Suci semua karena untuk Oh. memperbaiki. Tapi kalau berlawanan dengan yang 10 tidak suci lagi. Enggak, ini gini ya. Ini maksudnya Kalau- enggak tuh, ini Pak Dodi tujuannya apa? Enggak, saya kan mempertanyakan ini kan Iya. tulisannya kitab suci. Iya. Nah, kan, Yang dalam Bible juga ada Holy Bible. ini Pak Dodi nunjukin ini Alkitabnya Katolik 77, Protestan 66, yang lain berapa? Tujuannya apa? Saya tanya tadi kan, Bapak nggak dengerin pertanyaan saya berarti? Tujuannya apa? Pertanyaan saya tadi apa? Yang mana yang benar? Gitu. Enggak, tadi pertanyaan saya bukan begitu. Pertanyaan saya tadi apa? Udah lupa saya. Oh lupa. Berarti Apa Bapak nggak pertanyaan? bertanya. Tolong Saya. ulangi karena orang tua. Apa pertanyaannya? Oke, saya ulang Pak ya. Ada yang 81 kitab, Ya. 78 kitab, 73 Ya. kitab, 66 Ya. kitab. Ya. Yang mana atau yang tidak diilhami Roh Kudus yang mana? Semua itu dilhami itu. Kalau diilhami Roh Kudusnya beda-beda atau sama Pak? Sama. Kan Kalau sama, kenapa jumlah kitabnya beda-beda? kan isinya sama. Taruh Pak, taruh. Saya lagi nanya Pak. Karena manusia itu beda-beda pemahaman. Nah, Roh beda Kudusnya pendapat. yang saya tanya Pak. Loh, bukan Roh Kudus. Roh Kudus satu. Tadi kan saya tanya, yang ini diilhami Roh Kudus yang sama atau yang beda? Begini, Tuhan itu menggunakan manusia itu menulis semampu dia menulis, semampu dia sebatas pengetahuan dia. Contohnya, ini menjelaskan air ini. Dia menjelaskan hanya 1 lembar. Datang Pak Renat ini, dia bikin penjelasan 20 lembar. Datang saya hanya 5 lembar. Mana yang benar itu kira-kira? Kan gitu. Semuanya benar, tapi penjelasan tentang air ini. Itu Berarti Roh Kudusnya sama? Sama. Kalau yang satu 10 lembar, satu 20 lembar? Roh Kudus itu tidak menuntut langsung mendiktekan, jadi diberikan sebagian rupa pemahaman-pemahaman itu yang berbeda-beda kemampuannya. Ini kemampuannya beda. Jadi makanya ada yang 60, 70, tapi berlawanan nggak dengan 10 perintah Tuhan itu? Itu semua itu penjelasan untuk menerangkan tentang 10 perintah Tuhan ini. Kalau berlawanan, Enggak semuanya Pak menjelaskan tentang 10 perintah Enggak, Tuhan. yang mau tanya Tentang gini, kasih Pak- Tuhan lah di Pak situ. Dodi. Enggak Pak begitu. Dodi, itu tunjukin banyak Alkitab. Isinya sama, keselamatan lewat Yesus. Oke. Yang 66, yang 81, Sama. 70 sama. Oke. Keselamatan Yesus ya gitu. Jadi Bapak larinya situ. Iya. Kalau Bapak udah lari ke keselamatan, katanya tadi keyakinan. Itu yang keyakinan. Nah, boleh nggak Pak saya tanya? Boleh. Boleh. Tapi saya juga satu pertanyaan udah saya siapkan. Iya. Saya dengar-dengar Pak Dodi ini dulu Kristen. Iya. Kenapa jadi Islam? Saya pengen tahu juga. Karena waktu itu saya menemukan ini tidak bisa disebut kitab suci. Karena ada ayat yang pasti tidak asli. oh,
Itu saya jujur saya pengen tahu itu ya. Itu Pak, mau lihat nggak Pak? Enggak, Saya tunjukin. nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Enggak, Bapak nggak mau lihat nggak apa-apa, saya mau tunjukin di kamera. Enggak, dengar dulu. Bapak Islam disuruh mengimani berapa kitab? Ah, oke, mau Nah, bicara itu begitu, makanya. oke, siap. Di Quran membenarkan ada Taurat, Zabur, Injil. Dan yang harus kita imani sekarang adalah Quran. Pertanyaan Bapak silakan. Dalilnya? Ada Pak di Al-Maidah, Bapak mau baca? Oh, baca. Boleh. Nanti saya juga Bapak minta baca ya. Baca, ya kan pengen tahu. Siap. Berarti Bapak hanya mengimani Quran aja? Yang sekarang kita, gini Pak, Bapak tahu rukun iman Islam? Justru kan tahu itu saya nanya. Oke, apa aja Pak rukun iman Islam? Hah? Apa aja rukun iman Islam? Iman pada Allah, Allah, malaikat, malaikat, kitab-kitab Allah, kitabnya, nabi-nabi Allah, Nabi, kiamat, kiamat, takdir, takdir apa? kadar dan kadar, Oke, takdir, kitab-kitabnya kitab yang mana? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Iya, sudah Bapak udah tahu. Kenapa tadi Bapak nanya saya? Ya kenapa jadi meninggalkan Injil? Nah, itu sekarang saya tanya. jawab. Nah, ini saya jawab. Nih. Di menurut Quran, di Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Di Quran surat As-Saff ayat 6. Ya, Pak ya? Di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka mengikuti Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Kalau Bapak ini bilang Taurat dan Injil, tolong carikan nama Muhammad di sini, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Kalau begitu nih Taurat dan Injil yang dimaksud Quran bukan? Hah? Hah? Berarti bukan. Berarti bukan. Iya. Itu jawaban saya gampang. Tapi bagaimana Bapak bisa Menjawab pertanyaan Ini- Pak. enggak, Jawab. ini izin, Pak, ya. Kalau gitu Izin, Pak, buktikan izin, ke saya nih Taurat dan Injil. Apa? Kalau gitu carikan nama Muhammad di sini. Emang nggak ada? Nggak ada. Berarti kalau bukan nggak ada nama Muhammad, Dengar dulu. berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 Kita dan pakai- Quran surat As-Saff ayat sekarang 6, kita Pak. bicara Sebentar, Pak, keyakinan, saling Pak. bicara. Jangan nalar. Injil Saling yang mana? bicara. Hah? Injil yang mana Pak kalau gitu? Yang Bapak- Injil, nah Injil, Ini pertanyaan Taurat, menarik, Zabur. Pak. Saya tanya, yang namanya kitab dalam bahasa dalam Quran, Pak ya, itu artinya apa? Lo kenal Quran, siapa yang terangkan lah? Oh, saya ngetes dulu Bapak, tahu nggak arti kitab? Bapak Rian tahu nggak arti Nggak kitab? tahu. Pak Saya nggak Rian, tahu juga arti kitab. Apa coba? yang disebut dengan kitab di dalam Quran, khususnya mengenai Taurat, Zabur, Injil, itu adalah wahyu-wahyu. Ya, Wahyu-wahyu. yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Jadi nggak tertulis itu. Saya mau nanya orang Islam Pak, sini Pak, tolong sini Pak, orang Islam. Saya harus nanya orang Islam nih, buat menjawab Bapak nih. Tolong Pak Haji, Mami ya. Siap. Pernah nggak baca di Quran atau di hadis, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah baca? Ada? Di mana? Pananto, Panandi, tolong. Iya. Pernah nggak baca Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Ada nggak? Nggak ada kan? Pernah nggak Bapak baca Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Mereka jawab sendiri tuh Pak. Ya kata mereka. Loh, iya ini orang Islam makanya. Satu lagi Pak, satu lagi. Pernah nggak Pananto Panandi baca di Quran ada ayat kami yang menurunkan kitab Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya? Nggak ada. Jadi ini menjawab pertanyaan Pak Rehan. Yang disebut dengan kitab-kitab itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau ditanya mana bukunya, tidak harus berbentuk buku Pak, namanya wahyu. Jadi yang namanya wahyu itu masuk pesan yang instan, yang langsung masuk dalam kolbunya Nabi, yang diberitahukan pada kaumnya atau umatnya. Kalau nabinya sudah tidak ada atau meninggal atau diangkat, ya wahyu itu bersama nabinya. Itu. Cukup jawab. Kalau kurang, Sama, Quran juga wahyu Pak. Ketika dituliskan menjadi buku, itu disebut mushaf Quran. ya sama aja di Alkitab. Samanya gimana? Injil juga dituliskan jadi Alkitab. Saya kan nggak nanya Injil kan? Sama. Saya nggak nanya Injil Pak. Saya tadi nanya orang Islam yang baca Quran loh. Sekarang yang Bapak sebut Injil yang di dalam ini yang mana Pak? Kitab yang mana? Matius, Markus, Lukas, ya. Yohanes. Tulisan Yesus bukan Pak? Ya tulisannya Matius, Markus, Lukas, ya. Saya tanya, tulisan Yesus bukan? Yesus nggak menulis kitab. Berarti bukan. Enggak lah. Tulisan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan Pak? Ya. Ya. Sebentar dulu Pak Donita. Bentar. Datanya di mana Pak? Yang nulis ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa yang ngomong ini Pak? Jadi Injil lah. Iya. Sebentar dulu. Tolong ya. carikan Ya, saya saya. nggak hafal lah. Tunggu Saya nggak hafal. Pak. Masalah tadi yang Taurat ini. Masa Tunggu. belum lanjut. Tunggu. Saya pengen jawaban dari Bapak yang secara jelas. Di Matius, kalau surat-surat Paulus Pak, Roma, Galatia, Korintus, Tesalonika, dari Paulus, Rasul Yesus. Ya kan Pak? Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana Pak? Ada saya bernama Matius, saya bernama Markus, saya bernama Lukas, saya bernama Yohanes. Ini diyakini. Oh, diyakini. Ya diyakini Matius yang menulis. Oke. Jadi begini, Pak. Yang nulis itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes siapa Pak? Dan tahun berapa ngomongnya? Itu kan udah dikanonisasi ini diyakini. Kanonnya tahun Sekarang berapa? gini. Kanonnya Jadi- tahun berapa? Saya kasih dulu biarin. Ya. Yang nulis Quran siapa? Yang nulis Quran, sahabat-sahabat Nabi. Yang nulis ya, Yang sahabat-sahabat Nabi. Ada Said bin Sabit, ada Ali bin Abi Thalib, ada Di mana tertulis Quran?
Bukan di Quran, di hadis. Makanya itu juga nggak di Alkitab. Bapak punya hadis ada nggak? aja. Bapak punya hadis nggak? Hah? Bapak punya hadis nggak? Enggak. Ada satu di rumah tapi enggak. Hadis Islam, hadis Kristen ada. Sebentar pelan Pak Dondi. Nggak. Nggak terlalu maju saya pertanyaan Ini, dulu, Pak. ini Tunggu, saya tunggu. bandingkan. Ini harus kan? saya nanti Sebagaimana bandingkan. dia mengkritisi Injil, saya cuma mengkritisi Quran. Iya, boleh. Yang Quran Silakan. siapa? Silakan. Ini menarik nih Pak. Tunggu Iya. sebentar. Silakan. Sekarang saya bisa jawab bahwa yang menulis Quran itu sahabat-sahabat Nabi yang mendengar langsung Nabi ngomong, ditulis, kemudian disusun 2 kali, Pak. Mana dalilnya di Quran? Di hadis. Saya tadi Quran. Sekarang Bapak tahu nggak sumber hukum dalam Islam ada berapa? Di Quran. Saya minta di Saya Quran. nanya di Islam sumber hukum itu ada berapa, Pak? Tahu nggak, Pak? Enggak. Bapak bisa jawab? Pelan-pelan Bisa jawab? dulu. Tahu. Ah, sebutin, Quran Pak. dan hadis. Pertama Quran, hadis. Hadis. Ketiga apa? Ya dan seterusnya lah. Ketiga apa, Pak? Seterusnya itu Ketiga apa? Kesepakatan apa ulama lah segala macam. Isma ulama. Keempat Iya. apa? Nah, kita nggak hafal itu. Ah, Bapak nggak Iya, tahu. iya, Makanya Pak. maksud saya gini, Pak. Pak Doni Itu tahu, nggak ada di Pak. Quran, nggak ada di Quran. Makanya saya tanya sumber hukum dalam Islam apa? Itu nggak ada di Quran. Itu kan buatan Islam. Saya nanya Loh, Quran. iya, buatan iya. orang Ya, nama Islam. buatan Islam nggak mungkin buatan Makanya. Kristen, Pak. Tapi Bukan, sumber maksudnya. tapi sumber hukum dalam Islam itu yang namanya Quran, hadis. Hadis juga cuma hadis sahih loh, Pak. Bukan hadis maudhu loh, Pak. Hadis sahih, ijma ulama dan qiyas. Ya, Pak ya. Cerita atau kronologi atau riwayat yang mutawatir yang masuk dalam hadis sahih tentang penulisan atau kodifikasi Quran ada yang di hadis. Mau Bapak mau sebutin apa? Mau Bukhari ada, mau Muslim ada. Pak izin Pak, hukum Quran itu ada di Al-Quran. Tulisan hukum Quran ada. Ijma ulama Hah? ada 4 hukum Islam, Nah, bukan hukum Quran. maksudnya di Qurannya sendiri ada Pak. Ada apa? Di Qurannya sendiri ada bahwa yang menyatakan hukum Islam ini ada harus ada ini. Enggak, Ada. gini. Jadi yang Nah, namanya berarti kurang lebih sama dong Pak kalau itu dengan Alkitab kurang lebih sama dong kalau gitu. enggak, kan yang saya tanya tadi mana penulis saya bernama Matius menulis Matius. Enggak, Kan itu izin, yang saya tanya. izin, Ya, itu Pak, kan- izin. itu kan Kami saya juga bertanya itu seperti itu Pak. yakini. Boleh. Kan baru pegangan yang Tunggu sebentar Pak, tunggu. yang dipegang oleh Bapak adalah Quran. Ya, dan hadis dan ijma ulama. Nah, itu dan dalilnya qiyas. mana Pak kitabnya? Itu adalah ijma ulama yang menentukan. Di Quran ada begini, Pak. Di Quran ada begini. Ayat taatilah Allah, taatilah Rasul. Kalau taatilah Rasul itu berarti apa, Pak? Itu yang disebut dengan hadis atau sunnah Nabi. Sama Pak, di kami juga ada Pak. Taatilah Bukan. Tunjukin. nabi-nabi ada kan? Ya, ada. Ada nabi-nabi. Nabi Kita lupa siapa? ya. Ya, maksudnya taat Nabi-nabi Allah, Tuhan lah. nabi-nabi Jadi Tuhan ada nggak Pak. kondusif. Perjanjian baru, perjanjian Nggak lama. kondusif seperti ini. Kita lupa Pak di mana tapi ada tulisannya. Untuk mengikuti Nabi siapa maksudnya? Untuk mengikuti Nabi siapa maksudnya? Ya, Nggak, Nabi yang dianggap benar. Tolong tunjukin saya, Yesus mengatakan ikutilah Paulus. Bukan sampai ke situ kan dulu lah, yang terlalu Loh, jauh. katanya mengikuti Nabi-Nabi. Begini Enggak, dulu Pak masih Doni. begini, Pak. Nah. Sebentar Pak. Tunggu, Ya, tunggu. oke, Gimana tadi, Pak? Ben? Ya, Pak Donitan begini. Tunggu sebentar. Ini bilang Injil nggak ada di sini, bukan ini yang dimaksud Injil. Injil, Taurat, Zabur nggak di sini. Bapak pernah nama Kiai Haji Saiful Karim nggak? Nggak tahu. Kiai Haji Saiful Karim. Nggak tahu. Doktor. Injil tuh di sini. Dosen. Dia bilang ini Injil. Iya. Dia bilang ini Injil. Iya. Oke, saya Dia kasih. beli dia bilang dia kumpulin duit, bapaknya nggak kasih. Oke. Dia beli. Oke, sekarang saya tanya. Jadi bingung. Nggak, makanya gini Pak, saya pengen tanya sama Dr. Saiful Karim, di mana dia pernah baca Nabi Isa menulis Injil atau Nabi Musa menulis Taurat. Ya mau gue tanya. Nah, pasti dia nggak bisa jawab karena nggak ada Pak. Di Quran dan di hadis nggak ada. Beli kitab Injil. Nggak, Tapi memang maksud Yesus saya nggak gini. menulis. Yesus nggak Pak, menulis. Saya tanya, Dosen untuk Harus Injil. Pak Ben, berani. saya tanya, Injil itu diberikan kepada siapa? Bisa di sini. Injil Sana juga diberikan hadis. kepada siapa? Injil. Hadis baru ada 2 tahun yang lalu. Masih bisa percaya. Iya, kepada siapa? Injil. Hah. Ya, kepada Musa. Bukan. Kepada- kepada Musa, Taurat. Dia. Injil kepada siapa? Ini dulu Injil Pak, kepada terlalu jauh umat dulu. Tuhan dulu. zaman. Kepada siapa? Enggak kondusif. Makanya Renat, saya kurang Kepada siapa Injil? Injil kepada semua manusia yang ingin menerima Injil itu Pak. Injil itu apa? Kalau menurut Kristen? Kabar baik. Aduh. Injil itu kabar baik. Kabar baik. Wahyu bukan Pak? Wahyu. Wahyu. Satunya Berarti setiap ada wahyu manusia itu. terima wahyu. Hah? Berarti setiap manusia terima wahyu. Enggak setiap manusia Pak. Maksudnya gini loh Pak. Enggak semua punya kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk terima langsung Pak secara wahyu, secara ilham. Sorry, Nggak semua Pak. Kalau di dalam kitabnya yang Bapak pakai, yang menggunakan LAITB1, ada kata Injil dengan huruf I besar. Injil. Injil dengan huruf I besar. Sorry Pak, di mana tadi Pak? Enggak jalan kalau begini caranya. Injil. Iya. Di dalam kitab Bapak, Ah. ya, LAITB1 ada kata Injil pakai huruf I besar. Coba ya. LAI TB1 terjemahan baru. Pak Rehan pakai ini bukan? Ya, TB, Iya, Atau TB2? Atau TB2? Saya juga ada TB2. Mau pakai yang mana? Sama itu. Begini dulu. Masih sama. Sebelum itu. Oke, enggak, saya ingin menyamakan persepsi Pak. Enggak, sebelum ini terlalu jauh. Tadi Pak Donitan bilang Al-Quran itu, kitab itu artinya tidak ditulis, ya kan menurut Islam. Ya. Ini Pak. Lalu ditanya, tadi kan? Ditanya, ada nggak pernah Sempurna. Alkitab, Alkitab sempurna. Alkitab itu ditulis? Iya. Jadi ditanyakan orang, apakah Pak Donitan hanya percaya kepada orang, apa tidak kepada Al-Quran?
Sekarang tunjukkan kepada saya Pak, di dalam Quran ada ayat bahwa Taurat dan Injil itu berupa mushaf. Tertulis itu tadi masalah. Iya tertulis. Nggak dibilang, pokoknya. Lah iya Ada, makanya. ada. Ini nih. Ini obrolannya tadi Saya kita. baca. Ini saya baca dulu tulisan. Ya. Ini saya tunjukkan ada. Tapi saya tidak tahu bahasa Arabnya. Yang tahu bahasa rekam apanya? Terjemahannya. Terjemahan Quran surat 7 bukan masing-masing. Al-Arab ayat 45. Bunyinya begini. Dan telah kami tuliskan untuk Musa. Loh, ditulis. Suhuf itu Pak, bukan mushaf. Ini tulis kok. Iya, Bapak tahu nggak bedanya suhuf sama mushaf? Terang dulu. Nah, Bapak saya tanya dulu, Bapak tahu nggak bedanya suhuf sama Ya, mushaf? Musa berjadi Saya ini dulu. Entar dulu ya. Ini Saya baca. susu lebih keren daripada Musa. Saya terjemahannya ini, saya percaya kepada terjemahan. Pak Doni tanya dulu ya. Kalau saya memang orang bodoh Pak Doni ya. Ya. Tapi saya percaya kepada terjemahan. Saya baca ya. Sebentar, dengar Pak Doni. Ya. Dan telah kami tuliskan. Iya, Kalau dalam pemikiran saya orang bodoh ini dituliskan ditulis begini kan. iya. Untuk Musa pada yang nulisnya adalah Allah sendiri. Untuk Musa pada Luh. Di catatan kakinya Luh itu artinya apa? Lo batu bukan Batu. Ya. Luh ialah kepingan batu. Jadi dituliskan Allah di kepingan batu itu Tauratnya itu dikasih kepada Musa. Paling jauh itu Pak, paling jauh yang disebut dengan kitab. Tapi udah di mana? Udah hancur kan? Ketika Nabi Musa turun melihat Bani Israil nyembah patung sapi berhala, Iya. itu dihancurkan sama Nabi Musa. Sekarang mana kitabnya? Hancur, Kita tanya. dia isinya enggak. Nah, Iya. sekarang dulu. Saya jawab dulu. Bapak tahu nggak artinya Quran itu apa? Saya jawab. Jangan dulu, ini belum selesai. Jangan. Iya, nanti hubungannya ke situ Pak. Iya. Itu hubungannya ke situ. Sebentar saya jawab. Nah. Itu kan menurut dari mana? Di Al-Quran ada katakan dipecahkan. Al-Quran. Loh, coba sekarang baca di Quran. Ketika Nabi Musa Saya alaihissalam. saya percaya kepada Al-Quran mengatakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci. Kita Sekarang- tanya Al-Quran. Sebentar dulu. Sekarang saya tanya dulu Bapak. Sebentar dulu. Saya Artinya hanya- Quran apa Pak? Sebentar. Saya tahu, arah Bapak udah tahu. Jangan dulu. Saya udah tahu. belum ngomong sudah langsung tahu. Belum Ya udah, tahu. artinya Quran apa Pak? Coba kita dengarkan Kita dulu. harus tenang dulu Pak, tenang. Jangan sendiri ngomong. Oke. Iya, tenang ya. Ya. Saya hanya berpegang perkataan Al-Quran mengatakan Al-Quran ini adalah, saya tidak tahu apa arti Al-Quran. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci, menjelaskan. Jadi sudah sempurna penjelasan itu dengan terperinci. Lalu sekarang saya tidak mau bertanya ke orang-orang. Sekarang kita tanya Al-Quran. Hei Al-Quran, apakah sudah pecah itu luh yang diberikan oleh Tuhan itu? Bisa kita jawab? Cari dulu Al-Quran. Oke. Karena Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Oke. Tanya dulu mana Al-Quran. Saya tanya dulu sebelum saya jawab. Jangan saya tanya Al-Quran. Saya enggak. Enggak, Saya bodoh. Iya, saya tanya dulu Bapak, tahu nggak artinya Saya Quran? tidak bisa. Saya tidak tahu. Ah, sudah bilang Saya tidak hanya tahu berdasarkan gitu Pak. Al-Quran. Bilang tidak tahu. Saya tidak tahu. Bodoh saya. Oke. Iya. Ya, Bapak bilang tidak tahu. Saya hanya berdasarkan Al-Quran. Jangan. Ya karena nggak tahu diterangkan lah. Nah, itu Lah, makanya. pakai Ini Al-Quran. saya jelasin. Iya. Terangkan pakai Tenang. Al-Quran. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Termasuk untuk saya, untuk sini, untuk kita semua. Jadi kita jangan tanya orang. Tanya Al-Quran saja dulu. Hei Al-Quran. Pak Doni. Di mana Taurat? Al-Araf 154 Pak. Pak Doni, Pak. sebelum jauh ke sini Pak, Nah, izin. Kalau izin, ini Pak. kesini Nggak, nanti izin Pak. susah. Nggak jadi tipe pertanyaan nih Pak. Izin Pak. Saya tadi punya pertanyaan buat Rehan loh, belum jawab loh. Yang mana Pak? Injil artinya apa? Ya, Pak, Injil huruf kabar besar. keselamatan. Hah? Kabar keselamatan. Oke. Wahyu bukan? Satu wahyu juga. Buat Wahyu. siapa? Buat siapa? Buat siapa? Buat umat yang mau menerimanya. Umat yang menerima. Jadi umat yang menerima wahyu. Jadi begini kawan-kawan, kita satu kata dulu kita. Enggak, Bapak udah baca belum surat Al-Araf? Tadi Nah, sebentar. saya kasih jawabannya. Kami itu. kasih waktu cuma bertiga nih. Kita bertiga ini jangan mau diuji sama tulisan. Kita harus berdasarkan Alkitab dan Al-Quran aja. Iya, makanya saya Saya tanya bisa Bapak jawab. mau buka atau Nggak baca. bisa. Pak, izin Pak, izin. Sekarang Sebelum tolong buka. Nggak, sebelum bahas jauh lebih nih Pak. Saya Ya. izin Pak. Jadi kita bersit Pak di pikir sebelum saya lupa Pak. Kan Bapak setuju gak Pak bahwa tadi bilang Pak Panai Baho ini bahwa Quran adalah kitab yang Penjelasan sempurna sempurna. dan penjelasan sangat detail Pak. Menjelaskan segala sesuatu Di mana ada tulisan detail, Pak? Coba tolong. dengan terperinci. Dan terperinci. Detail bukan? Ya tertentu detail. Enggak, Ah, Maksudnya Ya. sempurna, Terperinci sempurna artinya artinya. Penjelasan terus? sempurna. tidak ada cacat Pak. Oke, Jadi, tapi Pak, jangan lupa, Pak. Tadi kan saya bilang, taatilah Allah, taatilah Rasul. enggak, tapi maksud Bapak setuju gak Pak? Setuju. Lalu pertanyaan saya Pak, kenapa diperlukan hari hadis Pak kalau itu sempurna? Saya mau tanya balik. Ah. Undang-undang dasar sempurna nggak? Undang-undang dasar enggak lah buatan manusia. buatan manusia Pak. Enggak, tapi menurut sebagai landasan hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 itu udah cukup nggak? Undang dasar bukan Kayaknya penjelasan. beda Pak itu. Sempurna. Makanya saya nggak nanya penjelasan atau bukan, saya nanya Undang-Undang Nah, Dasar. ini- itu kenapa masih butuh undang-undang dan masih butuh juklak? Enggak ada Pak. Gini Pak, ini kan kita bicaranya dari segi spiritual Pak, rohani Pak ya. Kita pisahkan dulu Pak dari segi negara Pak. Makanya saya kasih analogi tujuannya supaya Bapak Maaf, tahu. Jadi- Pak, kalau saya lagi bicara tolong Pak. Undang-undang Nah, itu tolong, Pak. bukan penjelasan. Al-Quran Betul, Arab. Pak, tolong Pak, tolong Pak, Ya. tolong. Jadi saya ngomongnya nggak sama Siap, artis siap, langsung siap, begini. siap, siap. Makanya Kalau pelan. Pak Rehan bertanya, kenapa kalau Quran dibilang lengkap sempurna tapi masih butuh hadis? jawab. Satu, karena ada ayat taatilah Allah, taatilah Rasul. Di dalam Quran juga dijelaskan, kalau kamu nggak tahu, tanyalah kepada ahlinya. Kedua, saya memberikan analogi dengan Undang-Undang Dasar.
undang-undang dasar, kenapa masih butuh undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, cuklak dan sebagainya? Kenapa? Karena undang-undang tidak sempurna. Bukan. Jawabannya Jawabannya undang-undang dasar Enggak. tidak sempurna. Apa yang Bukan. Sekarang kalau ini semua dimasukkan ke dalam satu kitab, mau setebal apa? enggak begini, Pak. Itu maksudnya. Undang-undang tidak Saya dulu sempurna. ya, berkata Pak Duta. Hmm. Al-Quran ini mengatakan dia ngaku dia penjelasan yang sempurna. Tapi undang-undang kan bukan penjelasan. Nggak ngaku. Saya nggak ngebandingin Quran dengan sebagai undang-undang, Pak. Saya cuma nanya tadi, Setuju, Pak. kenapa Nah, undang-undang Pak, dasar Pak. masih butuh juklak Pak, gitu. setuju Pak. Saya ada Tunggu sebentar, yang mau tolong dijawab. jangan ini dulu, tolong baca Ya, Lukas tapi 21. sebelumnya izin dulu Pak. Hmm. Bicara tadi undang-undang tidak mengakui bahwa dirinya sempurna. Sempurna, iya. Bukan Dalam undang-undang dasar, Penjelasan. penjelasan Bukan penjelasan. tidak menjelaskan bahwa dirinya sempurna. Tapi Al-Quran Pak Mengakui dirinya penjelasan. Sempurna. Terus Penjelasan masalahnya saya. di mana? Lalu kenapa masih dibutuhkan hadis Pak? Lah itu karena Sekarang taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti ada Berarti yang nggak kurang dong sempurna. Pak gitu Pak. Ada yang Penjelasan. kurang dong. Qurannya sempurna. Makanya tadi saya tanya artinya Quran Enggak. itu apa, Pak? Yang saya baca dalam Saya tanya dulu artinya Quran apa? lengkap. Enggak, salah. Itu recite, Pak. Begini ya, Donita begini ya. Tahu nggak recite? Sebentar, saya nggak tahu Bapak apa-apa. tahu nggak? Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Hah? Hanya saya tahu terjemahannya nih. Iya. Saya percaya kepada terjemahan. Terjemahan mengatakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Iya. Sementara Undang-Undang Dasar 45 tidak dikatakan Iya, itu terus penjelasan. kalau ada ayat taatilah Allah, taatilah Rasul maksudnya apa, Pak? Justru diminta lagi. Justru Iya. Pak, kalau sudah sempurna berarti di situ ada Apakah tulisan Rasul. Apakah ada maksud tulisan enggak, Allah di enggak, situ Pak. Udah apakah lengkap. maksudnya kalau di Quran terperinci terus mau diajarin sholat subuh 2 rakaat sekian caranya begitu? Apakah zuhur begini 4 rakaat? Apa mau begitu? Harusnya begitu karena menjelaskan segala sesuatu. Sudah sempurna. Menjelaskan segala sesuatu. Pak, Quran itu buku petunjuk sholat apa buku petunjuk hidup? Nggak tahu saya Nah, dia kalau nggak mengatakan. tahu, makanya ada taatilah Allah, taatilah Rasul. Karena Sama, Al-Quran mengatakan. Quran Jadi udah gini. semua dong. Gini. Sekarang kalau Sholat, undang-undang dasar, Saya hanya percaya kepada dia. sekarang gini, kalau undang-undang dasar itu prinsipal atau terperinci atau juklak? Itu Undang-undang kan- dasar, tunggu sebentar. Undang-undang dasar Oke, itu bicara- prinsipal atau teknis? Oke, bicara undang-undang dasar juga bisa bilang itu prinsip misalkan. Teknisnya di mana? Tapi di situ tidak ada tulisan Pak. Enggak, saya nggak bilang ada Mengatakan sempurna bahwa- atau enggak. Maksudnya tidak ada statement di situ bahwa undang-undang dasar ini adalah yang sempurna. Penjelasan sempurna. Nih, Penjelasan yang sempurna atau penjelasan Oh, apa lah itu lah. saya nggak bilang, saya nggak nanya begitu. Saya tanya undang-undang dasar Makanya prinsipal jangan atau dialihkan. teknis? Pertanyaan. Justru saya mau bertanya nih ke Iya, Pak Doni nih. iya. Kenapa Quran yang disebut Sempurna. Penjelasan itu sempurna, apapun itulah istilahnya sempurna, pokoknya ini ada kata sempurna, Iya. dibutuhkan lagi penjelasan lain. penjelasan lain dari hadis-hadis. Oke, saya mau dengan jawab. tunggu sebelum saya Pak, saya lanjutkan dikit. Dengan catatan, tadi Bapak bilang kan, turutilah Rasul-Rasul, Taatilah Allah, taatilah Allah dan Rasul-Rasulnya. Iya. Nah, kalau itu artinya kata sempurna, Kenapa di situ udah ada tulisan Rasul-Rasulnya Pak yang sempurna, tidak perlu lagi tulisan-tulisan Maksud lain. tulisan Rasul di mana? Di dalam Quran itu, Quran. di dalam Quran itu nggak ada tulisan Pak Doni Rasul, ada tulisan Allah. Ada yang ngomong Itu tadi. dong, Pak, maksudnya kan Pak Doni yang ngomong, turutlah. itu Taatilah Allah, taatilah Rasul. Iya. Ya. Berarti di yang situ- ditaati dari Rasul apa tulisan dalam Quran gitu? Berarti Apa? Nggak tahu saya. Enggak, maksudnya gini loh, Pak. Berarti di dalam Quran itu, ini pertanyaan saya Pak ya. Berarti di dalam Quran itu ada tulisan Rasul juga Pak, kalau dibilang sempurna. Harusnya dong. Saya pengen tanya, Logikanya Pak. Pak Rehan, Ah. kalau taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah Allah di mana? Baca di mana? Taatilah Allah. Saya nggak gitu Pak kalau di Quran. Ya, Quran, Quran. Quran. Taatilah Allah artinya baca Quran. Ayatnya saya nggak gitu. Makanya saya kasih tahu Pak, taatilah Allah artinya baca Quran. Tapi kalau taatilah Rasul baca apa? Nah itu. Dalilnya? Tapi Dalilnya? Taatilah Allah, taatilah Rasul. Iya, dalilnya. Nah, itu. berdasarkan Dalilnya apa? Quran, Itu Pak. dalil Pak. Itu dalil. Bukan, ketahuinya dari bahwa taati Rasul itu berarti Tapi menurut Pak Dandito di sini, kalau dah hadis itu sudah ratusan tahun, 200 saya kasih tahu Pak. 200 Sekalian. tahun Muhammad meninggalkan dunia, Ya. baru ada hadis. Ya. Lalu Pak Donitan mengatakan, saya nggak sama perempuan ini, Iya. kalau uang dipindah ke sana bisa bertambah atau berkurang nggak? Bagaimana dengan kata-kata orang? Sudah sekian lama, ini dan ngomong ada Oke. mengatakan bisa bertambah atau berkurang nggak? Sekarang saya balikan. Lalu datang Sekarang saya kembalikan kepada kita Bapak. Saya kembalikan Lalu kepada kita datang Bapak. Bentar dulu Pak, saya udah Bentar, paham. saya belum selesai ngomong. Udah tahu, saya udah tahu lah. Kok bisa percaya kepada Iya, hadis? makanya sekarang saya jawab nih. Saya jawab. Kenapa di dalam hadis kita bisa mengikuti? Karena di dalam ilmu hadis yang dilihat apanya? Matanya dulu. Kemudian sanatnya, kemudian perawinya. Sekarang saya tanya, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada nggak perawinya siapa? Taruh yang tidak terperawi. Ntar dulu Pak, jawab dulu Ya, Pak. Tidak ada, tidak percaya. Tidak ada, sudah gitu. Makanya Kalau begini. di hadis ada Pak. Makanya begini saya Donitan. Ya. Sorry. Pak Donitan ini, Ya. Pak Donitan ini, sebentar Pak ya, sebentar. Pak Donitan ini adalah yang saya kagumi. Makanya saya sebetulnya mau mengucapkan bukan syahadat karena mendengarkan ajaran dia. Karena ini sudah disalah semua, tidak benar semua ini. Terus? Makanya saya mau, kenapa saya tidak bisa bersyahadat ya? Timbul banyak pertanyaan-pertanyaan belum terjawab. Itu tadi mau saya tanya sama Pak Insya Allah saya Donitan. jawab Pak. Insya Allah saya jawab. Kalau memang bisa terjawab, nanti saya bisa bersyahadat. Silakan. Insya Allah saya jawab. Bentar. Kan bapak-bapak termasuk Renat bukan sekolah agama.
termasuk juga Pak Doni, bukan ahli agama. Saya tanya kenal Kiai Haji Saiful Karim, nggak tahu. Pak itu guru agama, dosen gitu. Berarti kan ilmunya sama-sama dicetek kita. Kita berdebat capek saya rasa. Gini Pak, gini Pak Beni. Saya mohon maaf ya Pak ya. Ya. Saya sudah ketemu dengan ketua atau pimpinan NU. Datang ke sini. Ya. Saya juga sudah ketemu dengan pimpinan Muhammadiyah. Iya. Ya. Kalau itu Saya bertanya yang tadi saya tanyakan kepada bapak-bapak itu. Dan juga saya tanyakan kepada bapak-bapak tadi muslim yang di belakang. Mereka juga jawabannya sama Pak. Tidak ada yang namanya Nabi Musa menulis kitab Taurat. Kita nggak pernah baca di Quran, kita nggak pernah baca di hadis Sahih. Kita juga nggak pernah baca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil, nggak ada. Kita juga nggak pernah baca di Quran ada ayat kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang membacanya. Itu tiga-tiganya nggak ada. Berarti kalau tidak ada, bagaimana kita yakin ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, gitu maksud saya Pak. Sedangkan tadi saya juga yakin Pak Saiful Karim juga akan jawab yang sama Pak. Pasti dia akan jawab yang sama karena memang tidak ada dalam Quran dan hadis. saya cuma dapat cuplikan ini, dia bilang dia kan namanya seorang Islam bukan seorang Muslim. Kalau Muslim itu semua orang bilang Muslim, ya kan? Seorang Muslim agama apa aja bertakwa dan taat kepada Allah itu adalah Muslim, termasuk orang Hindu, orang siapa, ya kan? Nah dia bilang sendiri kalau orang yang namanya Islam harus punya kitab apa? Itu apa? Nah, kitab yang Taurat, Zabur, Injil. Injil. Bapak pernah baca hadis nggak Nabi Muhammad SAW menegur sahabat Umar bin Khattab? Tunggu, saya kan bukan gitu, saya nggak dari Sumar, saya tahu dari Pak Haji, Iya. dari Haji Saiful Karim. Iya. Kesimpulannya, dia kan seorang dosen. Ya dong. Terus? Kalau kita ini bukan dosen, bukan apa-apa. Bapak tahu nggak kira-kira Dr. Saiful Karim tidak pernah menyebut ini Bible? Tahu nggak kira-kira Pak? Ya Injil dia bilang. Iya, kenapa kira-kira dia sebutnya Injil? Dia bilang dia sampai beli. Iya, saya nggak nanya itu. Saya nanya kenapa kira-kira Dr. Saiful Karim menyebut ini Injil bukan Bible? Tahu nggak Pak kira-kira? Saya nggak tahu. Nah, jawabannya ini Pak. Karena di Quran memang tidak pernah disebut Bible. Satu, Bible itu bahasa kalau nggak salah bahasa Inggris. Belanda ya. Bahasa Inggris Pak, asalnya dari bahasa Yunani Biblos. Ya, oke. Satu, yang kedua, Dr. Saiful Karim mungkin dia tidak belajar Kristologi, gitu Pak. Saya nggak tahu pokoknya. Nah, kalau Bapak nggak tahu, saya kasih tahu Pak maksudnya. Itu panutan saya. Oke. sebagai seorang Justru- yang kuat. Justru Pak, Saiful Karim. ya justru gini Pak, justru gini. Saya yang sudah belajar Kristologi sekian lama dan sekian banyak kitab yang saya kumpulkan dan saya juga sudah pelajari Islam dan Qur'annya. Sekarang saya ingin memberitahukan kepada orang-orang Islam, jangan sebut ini Taurat dan Injil karena ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Tadi ayat itu 2 udah saya kasih. Quran surat Al-Araf 157 dan Quran surat As-Saff ayat 6. Tadi saya juga tunjukkan kepada Bapak Ngabian, saya suruh tunjukin nama Muhammad juga dia bilang nggak ada. Kalau di sini tidak ada nama Muhammad dan Ahmad, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, gitu maksudnya Pak. Itu kan persepsi. Enggak, bukan persepsi. Ada 2 ayat tadi sudah kasih Pak. Nah, saya nggak belajar. Kameranya Pak udah ditahan. Nah. Kameranya udah ditahan ya, gini saya Jadi masuk. cuma kita nggak nyampe. Ya. Itu nanti bisa Sampai jadi enggak. itu kok yang Saya lihat penting itu. Quran nggak benar juga, nggak semua. Injil juga nggak semua benar. Tolong tunjukin saya Pak, nggak bener Quran di mana? Ya, saya tahu. Tadi Bapak tolong baca Lukas 12 ayat 1. Tadi dibilang sempurna, tapi ada kitab hadis, berarti kan nggak sempurna. Nanti bisa dihadirkan nanti itu kok yang Nah, makanya Bapak belajar dulu bahasa Arabnya kalau mau belajar bahasa Quran nih. Iya. Terus Ya. ada ditahan. Ya, tar dulu Pak, itu dulu Pak. Jangan pindah-pindah mulu. Stop dulu. Lukas 20. Ayat 1. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua kelas itu. Oke? Saya mau nanya, itu yang dimaksud memberitakan Injil itu Injil yang mana? Ya pakai Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau bukan? Ya ini kabar baik lah. Kabar baik lah kan? Saya tanya, 4 ini bukan? Belum ada waktu. Belum ada. Berarti bukan ya Pak ya? Berarti bukan. Berarti kalau gitu yang diberitakan Yesus dengan kata Injil huruf I besar, itu wahyu bukan Pak? Yang diterima Yesus. Yesus yang memberikan wahyu Pak harus. Yang memberitakan kan Yesus. Ya, Yesus Berarti Yesus. memberitakan. Oke, nanti saya bisa kasih Yesus lagi. memberi wahyu Dia Pak. memberitakan Saya bisa kasih Injil lagi karena dia Injil adalah Injil firman. kerajaan Allah Pak. Kalau Injil Dan kerajaan tunggu, Allah Pak, tuh tunggu, Yesus Pak. yang memberikan Tunggu, Pak. wahyu. Andai kata pun ini tidak maksudnya sesuai dengan katanya Yesus itu Injil ini nggak sesuai. Tapi muatannya tentang keselamatan Yesus Pak. Injil ini Saya semua. nggak nanya keselamatan Injil Pak. itu Yesus. Yang saya tanya itu Artinya- wahyu artinya yang adalah diterima Injil, Yesus Pak. atau bukan? Kalau ada Yohanes 17 ayat 8, aku menerima firman dan sudah menyampaikan firman itu kepada umat Israel. Jadi cara saya Berarti juga- Yesus menerima wahyu atau bukan? Bagi kami Yesus itu adalah firman Pak, firman sendiri. Saya nggak nanya itu. Bukan dia menerima wahyu, dia adalah Oke, saya dia baca. adalah wahyunya Pak. Sini, saya baca. Wahyu itu apa Pak? Wahyu itu apa? Dia adalah firmannya Pak. Enggak, wahyu itu apa? Definisinya? Wahyu apa ya definisinya? Apa? Oh ya, oke beginilah Pak. Tunggu Pak. Ini harus selesai Pak, jangan dipotong-potong Pak. Jalan. Nggak bisa kalau begini caranya. Yohanes 17 ayat 8, tolong baca. Ini Mbak, ditanya wahyu ngelihatnya Google.
Jadi itu kan bukan Oke, moral teologi. baca dulu. Enggak lah, wahyu gampang Pak, nggak usah Sebab teologi, segala Pak. firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan telah menerimanya. Ya, berarti Yesus menerima firman kan Pak? Ya terima ya. Berarti Yesus terima wahyu kan Sebagai Pak? nabi, iya. Yesus sebagai manusia Nabi, dia sebagai dia, nabi, terima. dia menerima firman, Pak. Menerima wahyu kan Pak? Firman itu wahyu kan? Hanya saja, Pak. Iya. Hanya saja. Firman itu wahyu Pak? Nah, Ya, Bapak bilang. hanya saja, Pak. Dia adalah firman itu sendiri, Pak. Saya nggak nanya itu Pak. Yang saya tanya, Yesus menerima wahyu nggak? Ya terima lah. Sudah, gitu aja. Ya udah. Kalau Yesus menerima wahyu dan Yesus memberitakan Injil, berarti cocok nggak dengan omongan saya tadi? Cocok. Cocok. Jadi gini aja lah. Justru, sebentar Pak. Bukan Maaf, Pak. tadi gini loh biar nggak berkembang. Saya kan nanya Pak Dondi kenapa jadi Islam kan Ya, itu. udah, ya. Ah, belum selesai jawabannya. Oke. Karena disebut Islam kalau percaya 4 kitab. Ya. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau hanya percaya Quran bukan Islam. Iya, memang saya percaya Iya. kitab-kitabnya. Iya, makanya. Taurat, Zabur, Injil, Iya. tapi ini sudah tidak ada mushafnya. Nggak, jadi nggak. Loh, Mushafnya, Bapak tahu mushaf? Tahu lah. Oke, di mana? Musa. Tahu lah Musa itu kitab. Buku. Iya. Kitab belum tentu mushaf, Pak. Kitab belum tentu mushaf, tapi kalau mushaf pasti buku atau kitab. Iya itu kitab benar. Nah, izin Pak. Berarti artinya Bapak tidak meyakini ada buku ini dong. Buku. Nah, Iya. Yang ini. Yang ini. Injil. Oh kayak ini. Injil. Lah iya, yang maksud Bapak Taurat, kitabnya Injil. Yahudi dan Kristen. Taurat, Zabur, Injil. Iya, kitabnya Yahudi dan Kristen. Kitab Allah dong. Kan Bapak tadi nanya apakah saya Iya. percaya kepada Taurat, Zabur, Injil? Bukan percaya. Saya harus konfirmasi. Iya. Apakah yang Bapak maksud Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya Yahudi dan Kristen? Ya nggak ada urusan. Pokoknya Enggak ada urusannya, Loh, Pak. Enggak. Ada. Dalilnya mana dalilnya? Dalil apa? Dalil harus percaya pada kitab Yahudi dan Kristen. Dalilnya mana? Kok nanya dalil? Saya nanya Bapak, Enggak. apakah yang Bapak Bapak. maksud Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya Yahudi dan Kristen? Enggak ada urusan pokoknya Pak. Enggak, saya nanya. Bapak belum jawab. Bapak disuruh beriman pada Taurat, Zabur, Iya, Injil. iya, Oke? iya. Tapi bukan ini. Lah kenapa bukan yang mana? Lah nama bukannya sudah nggak ada. Nggak ada. Nggak, karena Oke, wahyu. oke, Karena sekarang wahyu. dulu. Kalau begitu, Sekarang Saya gini. kan gini aja. Karena sebentar. wahyu. Jangan dulu. Nah, Sekarang biar ini. itu kenapa sih saya Haji Saiful Karim dia beli? Enggak Pak. Ya, biarin aja kalau Pak, nggak tahu. Gini Pak. Gini Pak. Ya. Pak Ben. Dengar dulu Pak Ben. Coba. Disuruh beriman pada Injil, tapi ini nggak ada. nah, Apa isi? Makanya Bapak tadi dengerin penjelasan saya nggak? Iki Kitab piye? itu apa artinya? Tadi saya udah jelasin. Kita bisa berarti buku juga. Ya, selain buku apa lagi? Hah? Selain buku apa lagi? Ajaran-ajaran. Wahyu bukan tadi saya bilang? Wahyu. Nah, udah. Tulisan. Nah, kalau wahyu apa harus berbentuk buku? Saya buktikan Pak sekarang. Enggak, sekarang Tunggu sebentar. Saya Kalau selesai Bapak dulu. nanya, saya jawab Iya. dong. Iya. Bapak kan nanya, saya jawab nih. Iya. Tolong buka Quran Surat Maryam ayat ke-30. Tolong, Quran Maryam bisa buka. Biar cepat. Quran Pak Maryam. Nanto atau Pak Nani tolong bacain Quran Surat Maryam ayat ke-30. Jadi saya tanya penggiri. Jadi saya mau. Enggak, ini Enggak, saya mau jawab apa? Saya mau jawab apa? Kita diskusi dulu, diskusi. Iya. Jadi yang dimaksud Taurat, Kita Zabur, dulu baca Injil. dulu. Ya, saya makanya pertegasin dulu. Ini ajaran dia. Yang saya imani Taurat, Zabur, Injil dan Quran itu bukan kitab Yahudi dan kitab Kristen. Ini dibutuhkan. Nah, tolong bacain. Ribut. Tolak. Jangan kita jawab. Ya, Isa berkata, Ya. sesungguhnya aku hamba Allah Ya. yang memberiku kitab Injil. Ah, dan Selesai kalau bicaranya, nggak selesai. Itu Nabi Isa ngomong masih bayi atau gede? Selesai. Oke. Gimana Enggak, tadi? sebentar ini dulu. Kita ikuti alur dulu ini. Kan saya kan mau nanya soal Injil. Nah, Jadi apa kesimpulannya ayat tadi? ini saya jelasin ya, Pak. Gimana? Saya jelasin. Hah? Quran Surat Maryam ayat ke-30 itu Nabi Isa alaihissalam diceritakan masih bayi. Ibu ayah ibunya membela ibunya. Qala ini Abdullah ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah, aku diberikan kitab Injil, dia menjadikan aku seorang nabi. Yang ngomong masih bayi, ibu ayah ibunya. Apakah itu maksudnya Nabi Isa menerima wahyu buku jatuh dari langit? Apa kira-kira begitu, Pak? Kira-kira gitu nggak, Pak? Nabi Isa dapat buku dari langit? Bukan. Nggak ada, Artinya apa? nggak ada. Artinya itu wahyu. Ya wahyu. Iya, bukan berarti harus Tapi buku. wahyu itu sekarang mana? Lalu Ya, bersama nabinya. Wahyu masuknya kemana, Pak? Loh kan dia ditulis juga. Kalau enggak semuanya. Nah, makanya tadi saya tanya, Bapak pernah baca Nabi Isa nulis kitab? Gini, Nggak pernah. gini. Sekarang saya tanya dulu Bapak, sebentar. Kan Biar sama nih, biar sama. lanjutan. Enggak, biar Disuruh sama, beriman pada biar sama. Injil. Biar sama, wahyu itu masuknya ke apanya Nabi? Kalau begini caranya tidak tuntas ini. Enggak. Karena 3 orang, Pak. Enggak gini. Coba wahyu masuknya ke mananya Nabi, Pak? Jadi Haji Saiful Karim beli Injil yang mana? Itu saya Bible-nya Kristen yang dibeli sama dia. Ya cuman disebutnya Injil, tapi itu bukan Injil yang dimaksud Quran. Itu maksudnya. Maksud saya makanya. Kenapa orang Pak Saiful Karim menyebut ini Injil? Karena di dalam Quran memang tidak pernah disebut Bible. Justru karena itu saya bertanya-tanya dalam hati saya. Silakan, tapi tolong jawab dulu Pak Pangertian. Makanya, Wahyu yang makanya. diterima oleh Nabi itu masuknya kemana? Masukkan bang biar dituliskan aja kan. Pernah baca Nabi Isa nulis kitab? Bukan Isa yang menulis. Enggak. Bukan Coba Isa tanya menulis. pengikutin Nabi Isa pernah nulis kitab apa? Menulis. Ada hadisnya? Enggak ada. Di Injil loh jadi hadis soal tentang Injil. Enggak ada, memang di Quran enggak ada, di hadis enggak ada, Pak. Iya di Quran Quran tidak ada. Quran saya tanya, Quran Pak, juga nggak pernah ada tulisan. wahyu diterima Nabi di apanya? Iya. Itu penting, Pak. Jadi ini loh jangan sekarang- bukan. sekarang- Nggak bisa jawab. Kenapa lu bisa jawab? Ya coba jawab. Wahyu yang diterima Nabi itu masuk ke dalam apanya? Pikirannya dong.
kolbunya Pak. Tahu kolbu Pak? Tahu pikiran? Bukan. Yang nasihat itu pikiran, bukannya hati ini. Bukan. Saya yang bodoh-bodoh ini dulu. Gini Pak. Bapak tahu di dalam otak manusia dan neuron yang bisa mengingat memori berapa miliar neuron? Iyalah. Jantung punya nggak Pak? Iyalah. Jantung punya nggak? Enggak lah. Punya. Bapak belajar sama dokter neuron. Kalau di sini miliaran, di jantung cuma 40.000, tapi bisa mengingat pesan-pesan yang biasanya diterima oleh dari Yang Maha Kuasa. Itu disebut kolbu Pak. Nabi ketika menerima wahyu itu, dia terima dalam kolbu, dia sampaikan kepada umatnya, isinya apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan. Tapi belum tentu harus berbentuk buku. Ya kan belakangan dituliskan. Siapa buku yang saya. nulis? Murid-muridnya katanya. Tadi dibilang nggak ada Pak. Katanya. Murid-murid Muhammad. Jadi siapa yang nulis Bapak Quran? nanya Quran atau Injil nih? Barusan kan bicara Tadi saya kasih tahu kan Quran surat Maryam kan Injil, ngomongnya kok Quran. ini jadi pada akhirnya dituliskan. Di mana siapa yang nulis? Matius, Markus, Lukas, Yahya. Nah, Itu tolong Injil. sebutin Pak, tolong sebutin saya. Kalau begini. Saya bernama Matius, saya bernama Markus. Oh, nggak ada bahasa begitu. Berarti kalau Bahasa- begitu, oke, memang nggak ada. Sekarang saya tanya Bahasa lagi. begitu. Saya tanya lagi, siapa yang memberi nama kitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan kapan? Lah itu waktu kanonisasi jelas. Tahun berapa kanonisasi Pak? Belum saya nggak tahu kanonisasi. lah. Ya, maksudnya jelas ya. Kanonisasi itu 3 kali Pak. Di kanon itu kan udah jelas ya, udah jelas di kanon Sudah ada jelas. namanya, tapi Iya, sebelumnya iya sudah ada yang makanya nama. iya. Siapa yang kasih nama? Ya, saya kurang tahu ya. Oke, jadi Bapak kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, saya kasih tahu Pak. Ini ada nih bukunya. Ah, justru inilah Pak Donitan. Ya. Nggak apa-apa ini dia tulis nggak apa-apa. Enggak, biar Bapak juga belajar gitu maksud saya. Justru karena itulah saya ingin bersahadat Donitan. Ya sudah, Ajarannya kamu ini. sahadat. Iya. Makanya Kenapa? Nunggu apa kalau mau sahadat? Saya tidak bisa bersahadat. Bapak gereja ini, kalau Pak, yang memberi jawaban nama pertanyaan Matius, saya Markus, Lukas, tidak Yohanes. dijawab. Ya, silakan. Masa saya bersahadat Ya. tanpa jawab pertanyaan saya? Dan Sabar, dengar dulu, sabar dulu, dengar Pak, ini dulu. belum selesai, Pak. Dan ini Saya mau bersahadat ini. Bapak gereja kan? Hah? Diterima, diakui oleh gereja. Itu Bapak gereja Pak. Iya diterima, Iya, itu diakui. berarti tradisi. Iya diakui. Oke, sekarang, Oke. sekarang Diakui. saya tanya Pak. Ini saya mau bersahadat ini kalau bisa dijawab pertanyaan saya ini, ajaran Donitan ini. Saya udah selesai sama Pak Ngabian dong. Ya terserah dulu. Nah, selesai Sampai dulu. selesai dulu lah kalau gitu. Oke. Jadi bilang ya, saksikan saya bersahadat ini. Saya dengar dulu kan gini, kembali ke rukun iman. Disuruh beriman pada Taurat dan Injil dan Ya, Quran. ya, Oke. ya. Kenapa sekarang tinggalkan Injil? Injil yang dimaksud di dalam rukun iman itu bukan ini Pak. Lalu Dalilnya yang mana, Pak? Dalilnya. Dan ini tadi sudah kasih 2, Quran surat Al-A'raf 157 dan Quran surat As-Saff. Enggak ke sono enggak. Loh. Baca dulu. Sekarang saya tanya, tolong carikan nama Muhammad di sini. Ya, baca, Ada. ada. Ya udah, berarti Quran ini berapa bukan tadi? Injil yang dimaksud Masa Quran itu itu. patokan dia? Izin Pak, Pak Doni tadi kurang berapa? Bapak baca Baca dulu dulu. Quran surat Al-A'raf 157 As-Saff ayat 6. Masa Quran mengklaim tentang Muhammad? Jeruk makan jeruk. Enggak dong. Loh iya dong. Enggak, Kalau makan jeruk Muhammad, mana? Kita baca dulu Muhammad lah. dinubuatkan di Injil dong harusnya dong. Makanya saya tanya, di sini ada kan buat Nabi Nggak ada. Muhammad? Ya sudah. Adanya di Quran. Lah ya berarti ini Quran bukan surat Taurat dan berapa? Injil yang dimaksud Quran. Quran surat berapa, Pak? Loh, terus kalau gitu ada nggak namanya? Mau dia kalau. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Nggak begitu dong. Kalau nggak begitu Nggak gimana? begitu Pak, dong. kita mendengar dulu. Kalau mau gitu Surat gimana? berapa, Pak? Surat berapa tadi, Pak? Al-A'raf 157. Surat berapa itu? Al-A'raf 157. Ayat Tujuh. ayat berapa? ayat 157 sama Quran surat As-Saff. Satu. Al-A'raf 157. Yang dipertanyakan tadi apa? Semangat dibaca nih. Kan saya bilang ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Iya dalilnya yang mana? Ini. Tadi dua, ini. Nggak Kenapa nyambung. nggak bisa? Kita baca dulu, kita baca. Kalau Nggak Bapak nyambung. bilang itu nggak bisa, tolong carikan nama Muhammad. Nggak ada. Ya Baca sudah. dulu. Kenapa nggak nyambung? Nggak nyambung dong. Nggak nyambungnya di mana? Kan suruh beriman pada Injil. Nggak ada Iya. apa-apa. Nah, kan saya jawab, ini bukan Taurat dan Injil yang Iya. dimaksud Quran karena tidak ada nama Muhammad. Ini nih Itu ada nama Muhammad kata Quran. bukan orang-orang yang Gimana coba tunjukin? Itu Nah, nggak yang ada. ini. Nggak Ya ada. berarti bukan tidak bisa baca tulis yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang Nah. ada pada mereka yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini kata Quran. Iya. Bukan kata Injil, ini Nah, kata Quran. sekarang di sini ada nama Muhammad. Kata- kan? Nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti itu Taurat yang dimaksud ini bukan Ini yang salah, Quran yang salah. Salahnya di mana? Nggak ada, buktinya nggak ada di Loh, Injil. karena itu dibilang Nabi Muhammad tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, terus di sini nggak ada, berarti ini Taurat dan Injil yang dimaksud ayat itu bukan? Bukan ini. Ini yang salah. Berarti bukan ini. Ini yang salah. Saya tidak salah. Kan ini menurut perspektif Quran. Saya tidak salahkan ini. Iya, Dengar kenapa dulu. Bapak berani menyalahkan ini? Dengar dulu, Quran. Nah, ini kan punya Quran, Pak. Ya, Quran. Berarti kalau Quran menyatakan begitu, kalau saya bilang bukan ini Taurat dan Injil yang dimaksud ayat itu, Iya, bukan ini. Bapak kenapa berani menyalahkan itu? Ya kenapa Bapak berani Nah, kan mengatakan itu salah? ada judul namanya tertulis, sedangkan sini nggak ada namanya. Ini Quran, Iya. Pak. Bukannya Terus salahnya di mana? Dengar dulu dong. Salahnya di mana? Ini Quran. Terus? Mengklaim Muhammad ada di Injil, tapi Quran Taurat. yang ngomong. Iya. Makanya, Lah sekarang di sini ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti kan ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud itu. Justru karena itu, Kalau Pak. bukan di mana? Justru karena Salahnya di mana? Ya karena dia mengutip Apakah ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? bukan. Nah, sudah. Dengar dulu, bukan. Sudah dulu bukan. Quran, dengar dulu, Quran mengklaim Muhammad ada di Injil. Iya. Yang ngomong Quran. Iya. Yang nggak fair dong.
Loh, nggak valid gimana? Harusnya ngomong Injil langsung. Loh, enggak dong. Iya Sekarang- dong. Logika dong. Sekarang logikanya Taurat Logika. Quran itu yang bilang bahwa Nabi Isa AS sudah pernah ngomong ke Bani Israel, nanti ada Rasul lagi namanya Ahmad. Tapi yang ngomong Quran. Iya. Ya, iya itu nggak fair. Nggak fair gimana? Ya Quran aja ngomong. Jadi Iya nggak apa-apa kan Nggak Nabi apa-apa. ya, kan Nabi ya. sabar dulu. Oh iya jadi ngomong. Kasih dulu waktu kepada saya. Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya. Logika. Kasih dulu waktu kepada Ada saya. nggak kata Ahmad di sini? Menurut ada. Quran surat As-Saffat Nggak ada Muhammad. Ya berarti kalau nggak ada berarti kan ini bukan itu yang dimaksud. Kasih dulu waktu kepada saya, tolong. Eh? Tolong. Kasih dulu waktu kepada saya. Eh. Justru itulah sebabnya saya ingin bersahadat Donitan. Tidak usah pakai Alkitab ini. Tadi kita bahas Alkitab karena itu bohong. Karena Al-Quran Donitan mengatakan bohong. Amauduf kata si ini. Bapak mau sadar? Ya, iya sebentar. Saya mau nanya dulu. Iya. Saya tanya dulu. Bapak mau sadar atau mau nanya dulu? Saya mau syahadat kalau bisa ditanya dijawab pertanyaan Nah, saya. itu Pak. ngomongnya. Jangan bilang mau sadar, Pak. Iya. Kalau mau nanya dulu. Iya. Maaf, Pak Donitan. Saya itu orang bodoh. Oke. Kata-kata saya itu nggak bilang Bapak pinter. kata-kata saya sering salah, Silakan. dimaklumi. Ya. Saya orang desa, tapi kan bisa dimengerti maksud saya. Ya. Jadi saya itu ngomong sering salah, tapi bisa diperbaiki lah dalam Oke, hati. pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaan. Saya mau bersahadat kalau pertanyaan saya Iya, yang bisa pertanyaannya dijawab. apa? Begini. Nah, sekarang kan ini kan bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Al-Quran dan Donitan pun tidak mengakui ini. Saya pun tidak mengakui lagi karena Ya ini udah. karena bukan ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Iya, terus? Tapi sayangnya ini menjadi pertanyaan. Ya. Ustadz Doktor Profesor Manaham Ali, Donitan, Kainama, dengan si apa satu lagi tuh mengupas-ngupas Alkitab saya ini yang tidak dimaksud ternyata di situ terdapat nama Muhammad, Kata nubuatan siapa? Muhammad. Kata siapa? Kata kalian. Enggak, saya nggak bilang begitu. Loh, Saya tunjukkan tunjukkan. ya sama si Kainama 1000% kata si apa namanya itu. Itu ada Pak Lamsen berarti nggak nonton full. Lah. Nah, saya nanya sama Justru Ustadz saya Kainama, tahu nonton. nggak? Bapak tahu nggak saya nanya apa sama Ustadz Kainama? Kalau di sini tidak ada nama Muhammad, apakah Quran salah? Bapak tahu nonton itu? dengar dulu. Ini kalian punya perbicaraan ini, ya. Berarti Bapak nggak dengerin Ini- tadi sama Bapak Gabean. Ini kalian punya ini apa? Ini Obrolan. pembicaraan. Saya tidak mau ngomong kosong-kosong. Iya. Terus poinnya apa, Pak? Poinnya? Pokoknya begini. Kenapa ternyata itu siapa mengatakan 1000% di dalam Alkitab itu ada Alkitab ini. Iya. Ada nubuatan untuk Muhammad yang selalu Kainama bahas. atau saya? Nah, ini dengar ini. Nah, Kainama atau saya? ini siapa ini? Ini Aristo. Aristo. Ya. Nah, Terus? di sini ada yang dibahas, yang kalian bahas setelah bahas ini kan Iya, ini panjang. lagi bahasa apa saya tahu Pak. Bahasa Alkitab ini. Ini ya saya 29 ayat 12 sih. Iya, di dalam Alkitab, iya. Tapi Bapak perhatiin saya ngomong di situ. Apakah saya ngomong di situ ya saya 29 pasti buat mau Nabi Saya Muhammad. tunjukkan dulu kamu Tunjukkan. punya video. Tunjukkan. Ada lagi. Oh, ini di sini. Ada kiro-kiro itu kan? Kiro-kiro. Oh. Kiro. Ya, kiro-kiro. Nah. Disitulah kalian bahas sama Profesor Doktor Mahim Ali sama Wah, Kainama. di situ nggak ada. Saya tunjukkan Benar Ali. videonya. Saya Di situ tunjukkan saya sama Kainama sama Aristo. Yang ini video lain. Oh, video lain. Kalau video kan banyak varian video kalian. Iya. Di tempat lain Anda Profesor Doktor Mahim Ali, Mahim Ali, ya. Kainama. Ya. Lalu bawa lagi catatan itu. Oke. Oh, ini ada kiro. Kenapa Iya. terselip di sini? Terus poinnya apa? Pokoknya lalu ada kesimpulannya, oh di situ ada tercatat nubuatan untuk Nabi Muhammad. Jadi pertanyaan saya, kenapa di kitab-kitab palsu dan bohong itu ada tercatat nubuatan Nabi Muhammad? Saya tanya Pak Haji Mami, saya tanya Pak Nandi Pananto, Bapak rela nggak Nabi Muhammad SAW dinubuatkan dalam kitab yang rusak? Ada. Itu? Jadi ini Donitan ini siapa ya? Si Kari Aristo ini? Saya. 1000%. Ya kayak nama yang bilang kali atau Aristo. Nggak tahu lah. Ya. Itulah pertanyaan saya. Apa alasannya? Kalian Gini Pak, gini Pak. Gini. Apa alasan kalian Saya jawab. membuka-buka ini, Saya jawab, Pak. Alkitab ini? Ya, saya jawab sekarang. Tapi kesimpulannya 1000% di situ ada nubuatan untuk Nabi Muhammad. Jadi bingung Bukan saya. saya yang kasih kesimpulan itu, Kitab Pak. pembohong, di kitab pembohong ada nubuatan Nabi Muhammad. Bukan saya yang kasih kesimpulan itu. Yang saya ngomong adalah di dalam kitabnya Yahudi dan Kristen masih ada indikasi. Nah, Ya, indikasi. Ya. Indikasi loh, Pak. Saya nggak berani klaim loh. Karena ini kitab suci orang. Saya diajarin sama Ustaz Abu Didat, jangan menafsirkan kitab suci orang. Oke? Ya. Saya diberitahukan bahwa kitab suci orang yang berhak menafsirkan ya yang punya, gitu. Ya. Saya bilang masih bisa ada indikasi, bisa indikasi. Contoh, ulangan 18:18, ulangan berapa? Yesaya Oh, 19:12. indikasi. Tunggu sebentar, Pak. Yesaya 4:21 misalnya. Nanti ada Yesaya 4:10 misalnya, atau Yohanes 16:13 misalnya. Itu indikasi, Pak. Tapi ya misalnya Kidung Agung 5:16 misalnya. Teman-teman saya yang lain juga klaim itu ada nama Mahamadim. Bahkan Dr. Zakir Naik, almarhum Syekh Hamid Didat bilang itu ada nama Mahamadim. Saya sebagai apologi juga, saya mengambil sikap itu hanya indikasi. Oke?
Indikasi tahu ya Pak ya? Bukan klaim loh ya. Bagus. Indikasi. Tapi saya berani ngomong juga bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Sip. Nah, dia bertanya lagi saya. Ya. Kesel bertanya begitu. Kan Pak Donitan mengatakan di dalam videonya, kalau Islam itu menggunakan akal dulu, baru iman. Ya. Kristen itu iman dulu, baru akal untuk Ya. dicocok-cocokin. Ya. Nah, maka saya sekarang menggunakan akal. Ya. Nah, sekarang di sini indikasi ada, kata Pak Donitan, ada nubuatan Nabi Muhammad. Indikasi. Ya. Yang lain kan 1000% ada, yang lain kan tidak ada. Nah, timbul pertanyaan saya. Kenapa orang ini satu Al-Quran ini masih sama-sama hidup saat ini dan sama-sama kumpul, kok tidak sependapat? Dalam pikiran saya ini, akal saya mengatakan, oh berarti Al-Quran itu tidak jelas penjelasannya. Bukan nggak jelas Pak. Loh, kenapa berbeda? Saya jawab ya. Iya, Saya jawab silakan, ya. silakan. Oke. Di tempat Bapak, ini saya pakai analogi dulu nih. Supaya Analogi Bapak- terserah. Ya, supaya Bapak paham maksud saya. Di tempat Bapak, ada beberapa tafsir. Kitab saya sudah salah, tidak benar lagi. Enggak, ya, nggak apa-apa, saya bukan tidak, analogi, Pak. saya tidak tahu, saya Saya orang bodoh. nanya. Nah, kalau Saya nggak orang bodoh, tahu, bilang aja nggak tahu. Ya, saya tidak tahu, saya orang Oke. bodoh. Maka saya bertanya. Oke, saya jawab makanya. Di kitab Bapak pun, itu yang namanya tafsir banyak Maka sekali, saya Pak. buang, sekarang ikut, Oke. saya ikut Donitan. Saya pakai analogi. Boleh nggak Pak? Iya, analogi. Makanya saya Boleh. pakai analogi, ya. Iya, boleh nggak pakai analogi? Silakan. Tolong jangan dipotong dulu. Ya, saya nggak potong. Yang Silakan. namanya tafsir itu di setiap agama tuh banyak Pak namanya tafsir. Ya, Banyak. Bapak pernah dengar tafsir bil ilmi? Tafsir semua tuh. Ya, jadi yang namanya tafsir itu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman atau standar Pak. Ya, contoh, ini contoh. Di Quran surat An-Nisa 157 Nabi Isa AS tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi adalah orang yang diserupakan. Ada namanya nggak Pak Sita? Tidak ada. Tidak ada kan? Ada tafsir Judas Iskariot, ada tafsir murid Nabi Isa yang paling setia. Boleh nggak Pak kita pakai tafsir itu sebagai dalil? Bisa. Nggak bisa, jangan. Itu hanyalah tafsir sebagai referensi. Ya. Jadi kalau tidak dijelaskan sudah, nggak usah mencari-cari. Tapi kalau yang namanya tafsir, orang boleh menafsirkan apa saja Pak. Yang penting tafsir itu tidak mengganggu akidahnya. Udah? Tafsir Pak ya. Di Kristen juga banyak Pak. Ada Matthew Henry, ada MJ apa, ada Yerusalem, macam-macam tafsir. Ya terserah Bang kalau itu. Ya, itu Bapak lihat tuh, kitab saya tuh yang merah dan hitam tuh. Itu Oke. juga kitab tafsir. Ya, Pak. silakan, Pak. Jadi Bapak nggak bisa bilang kenapa nggak cocok. Ya biasa tuh namanya tafsir. Justru itulah Pak Donitan. Terus? Logika saya bertanya ini, ya justru. Saya kan salut sama Donitan, sangat pinter. Makanya saya ikut Pak Donitan ajarannya. Nah, tadi Pak Donitan mengatakan tafsir-tafsir. Di dalam Al-Quran ini banyak tafsir. Di sini banyak tafsir. Kenapa ditafsirkan? Karena Al-Quran itu tidak jelas. Padahal Al-Quran mengaku Al-Quran ini ada penjelasan yang sempurna. Tidak perlu cari tafsir lagi. Penjelasan yang sempurna. Menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci. Oke, Bapak bisa bahasa Arab nggak? Tidak bisa. Ya sudah, bagaimana Bapak paham Quran kalau nggak baca Nah tafsir? sekarang, Saya itu ini menjadi ngomongnya. pertanyaan bagi saya. Ini menjadi pertanyaan bagi saya. Ya. Nah, dengar Pak Donitan. Gampang kan jawabnya kan? Ya. Itu. Dengar Donitan Pak saya. Pelan-pelan ya, Ya. pelan-pelan. Saya tidak marah suara kuat Ya, ya. Ya, begini. Saya tidak mengerti bahasa Arab. Ya. Dipaksa saya harus mengerti bahasa Arab, ya. Jadi, timbul pertanyaan kepada saya. Saya ini orang bodoh. Mama saya contoh, mama saya itu dari Sumatera, tidak tahu bahasa Indonesia. Tahu-tahu pindah ke Bandung. Lalu dia belanja ke pasar. Dia tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Dihantamnya bahasa Batak, tapi campur tangan. Artinya mama saya itu berusaha supaya mengerti orang pasar itu maksud dan tujuannya. Biar tafsirnya nggak salah. Iya, biar mengerti, biar paham maksud dan tujuan mama saya ini. Ya. Berhasil mama saya. Akhirnya bisa belanja. Dia bisa belanja, dapat beli ikan, beli sayur. Nah, kalau sudah dapat, tapi sekarang Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu adalah penjelasan sempurna bagi manusia. Taurat dan Injil. Iya, Taurat dan Quran. Quran. Nah, terus dikatakan Taurat itu adalah Taurat dan Injil adalah Pembohong. cahaya dan petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang bertakwa. Nah, kalau namanya cahaya dan petunjuk, bahan yang penting nggak? Maha penting kan? Ya. Nah, Donitan mengatakan karena Taurat dan Injil tidak dijaga, maka hilang. Menjadi pertanyaan kepada saya, apakah Allah tidak tahu cahaya dan petunjuk yang akan diberikan kepada orang-orang bertakwa itu tidak akan hilang? Kenapa jadi hilang? Kenapa tidak dijaga? Kenapa Pak? Sebentar dulu. Itu pertanyaan saya nanti ya. Saya jawab Pak. Sebentar dulu, jangan. Oh, selesai. Kenapa tidak Panjang dijaga? banget pertanyaannya. Ya, iya. Nanti jawab nanti satu-satu supaya lebih enak kan? Supaya saya bisa Panjang pertanyaan Pak. Supaya saya Jawabannya jadi saya pendek, bersahadat. Pak jawabannya Pak. Supaya saya bisa bersahadat. Karena ini mau memastikan Pak. Oke. Bisa nggak dia? Iya. Oke. Iya, begitu. Kita udah tahu jawabannya padahal. Loh. Pertanyaan saya belum tahu. Ya udah, terus, terus, Iya. terus. Pertanyaan belum tahu, harus jelas lah. Ya, ya. Jangan langsung dia nggak tahu padahal tidak tahu. Bisa Ya, salah. ya, ya. Nanti salah apa yang saya maksud. Yang saya maksud begini. Terus. Kan Pak Donitan mengatakan saya harus pakai akal. Akal, ya. Saya akal. Allah berniat untuk memberikan petunjuk dan cahaya kepada orang bertakwa. Tak tahu Donitan bilang hilang sudah, tidak ada lagi. Loh. Dan saya pun tidak tahu bahasa Arab lagi. Mama saya lebih
bisa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada pasar di, tapi Allah sendiri tidak bisa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada saya bodoh ini. Harusnya Allah mampu dong menyampaikan maksud dan tujuannya kepada saya dengan cara apapun. Tapi ternyata tidak bisa. Buktinya saya tidak tahu bahasa Arab. Bahasa Allah itu bahasa Al-Quran. Saya tidak ngerti bahasa Allah. Ya, harusnya saya dipaksa belajar bahasa Allah. Mama saya tidak dipaksa orang pasar itu belajar bahasa Batak. Bahasa Sunda. Iya, orang Sunda. Nah, pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaan saya, apa? Bukan pertanyaan, itulah sebabnya timbul pertanyaan. Tidak mungkinlah Allah seperti itu. Tidak mungkin niat Allah tidak tercapai kepada manusia, yaitu menyampaikan cahaya dan petunjuk. Tidak mungkin Allah tidak mampu memberikan penjelasan sempurna kepada saya dengan cara apapun. Tidak mungkin memaksakan bahasanya harus saya pahami. Itu menjadi penghalang saya bersyahadat. Jadi tidak mungkin pun Taurat itu hilang. Kitab Taurat itu hilang dan kitab apa tadi, kitab Injil. Zabur, Injil dan itu hilang. Ternyata katanya kan udah hilang. Nah, tapi tidak mungkin dong berarti hilang kalau gitu. Seharusnya tidak bisa hilang karena itu barang penting. Karena itu barang penting. Cahaya dan petunjuk kepada orang pertama tidak nyampe lagi tuh karena sudah hilang. Kenapa nggak dijaga, Pak? Lah itu makanya saya bertanya, kenapa Allah yang bagaimana? Tahu jawabannya, Pak? Ya silakan. Karena hanya untuk bangsa Israel. Nah begini, Bangsa Israel. kenapa hanya untuk bangsa Israel dikasihkan cahaya petunjuk? Kenapa orang lain tidak bisa? Apakah orang lain tidak manusia bukan ciptaannya? Tunggu Quran, Apa? Pak. Terlalu lama, mulai dari Adam sampai Muhammad berapa ribu tahun itu. Iya. Baru ada cahaya dan petunjuk, yang lain semua digelap semua, hanya bangsa Israel dikasih. Ya kenapa Yesusnya lahir tahun 1 Masehi, Pak? Belum masanya, ada masanya kan? Iya, ya udah, belum masanya. Ada maksudnya. Itu jawabannya, belum masanya. Belum masanya gimana? Nah, iya. Mulai dari Adam sampai ke Muhammad Iya. tidak ada cahaya dan petunjuk, semua dalam kegelapan. Itu belum masanya, Pak. Gimana ceritanya? Kalau Itu belum kalau masanya. kalau Yesus, Pak, yang saya pahami, walaupun dia sampai masanya dia lahir, sejarahnya dia di kitab sebelumnya itu ada, Pak, jelas. Di mana kita, Pak? Maksudnya perjalanan nanti dia bakal di mana lahirnya, bagaimana itu ada, Pak. Kalau saya gini, Pak. Mika 52. Mika 52. Mungkin saya lupa ayatnya di mana, tapi ada. Kalau saya begini, Pak, Kalau ada, Pak. lahir di mana itu pasti Itu Mika ada, Pak. 52, Pak. Itu ada, Pak. Itu ada, Pak. Sebentar. Maksud saya, Iya, kan, tunggu, Pak. Tunggu. Silakan. Maksud saya, bicara masa tidak masa, dari zaman kejadian, pas pertama kitab ini dimunculkan kejadian, di kitab 66 buku ini, Pak, ya, tuliskan bahwa ada pengorbanan. Pengorbanan, Pak. Pengorbanan Hewan. domba, hewan, Di perjanjian lama. kejadian lama. Imamat pasal 5. Ya, Imam Pasal Untuk dosa sengaja atau tidak sengaja, Pak Rehan? Ya dong. Kok ada? Tunggu, Pak. Biar dia jawab. Enggak, saya beneran. Enggak, tunggu. Biar dia jawab. Untuk Pokoknya, sengaja atau tidak sengaja, Pak? pokoknya itu intinya ada pengorbanan, Pak. Iya, hewan. Bukan manusia, Pak, ya? Ya. Tolong buka Imamat 18:21. Nah, sebelum dibuka. Tunggu, Pak. Ya. Pak. Jangan dikecokin, Pak. Udah semangat. Ya kan masih gantung kan belajar bersyahadat. Ya udah, siapa tahu nanti Bapak dengerin jawabannya. Iya. Kan tadi udah saya jawab semua kan, Pak? Belum. Yang mana yang belum? Kan gua saya jawab tadi, itu kan untuk bangsa Israel. Loh. Janganlah kau serahkan Nah, seorang dari anak-anakmu untuk Ya. dipersembahkan kepada Moloch, ya, sekarang buka ulangan. supaya jangan kau melanggar kudusan nama Ya, Allahmu. sekarang buka ulangan 18 ayat 9 sampai 12. Ulangan 18. Saya buka nih. Silakan buka. Jadi itu hanya untuk bangsa Israel. Iya. Ulangan 18. Tapi Ayat 9 sampai 12. Belum jawab. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah ini ayat berapa tadi? Ayat 9 nih. 9, 10, 11, 12. Oh, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi penenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang minta petunjuk kepada orang-orang mati. Oke, Nggak ada di sekarang buka lagi. nyembelih itu. Ya udah langsung. Enggak gini, Pak. Sekarang buka lagi Yeremia 32, 35. Lah pokoknya langsung. Tunggu. Pokoknya langsung. Tunggu, Pak, tunggu. Yeremia 32, 35. ayat 35. 32 ayat 35. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak laki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini sehingga Yehuda tergelincir dalam dosa. Ya, jadi ada 3 ayat tadi kasih. Tiga-tiganya Tuhan tidak pernah menyuruh bangsa Israel untuk mengorbankan anak-anaknya kepada dewa Moloch. Tindakan orang Israel yang mengorbankan anak-anaknya itu merupakan kekejian bagi Tuhan, dan itu merupakan kejijikan bagi Tuhan. Oke? Kalau tadi sebutin di perjanjian lama ada pengorbanan hewan, khususnya di Imamat pasal 5, itu pengorbanan untuk dosa orang Israel yang tidak disengaja. Kalau orang-orang Israel yang dosanya besar atau sengaja, cukup dengan bertobat. Buka Yesaya 18, 20, 21. Yeskiel 18 ayat 20 dan 21. 19 ayat 20 Dan 21. dan 21. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati.
Anak tidak akan menurut anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung di atasnya. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Yesaya 1 Ayat 16 sampai 18. ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajar berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemezi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Menurut Pak Rehan, kalau ada ayat seperti itu, orang yang dosanya merah seperti kirmisi atau merah seperti kain kesumba, kalau dia bertobat bisa putih seperti salju atau putih seperti bulu domba, kira-kira dengan ayat itu perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Perlu, Pak. Dari Karena mana? Kalau tidak ada dosa satupun- yang merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju, masih perlu ada orang harus mati yang nebus Lewat dosa? apa, Pak? Dia bisa membersihkan dirinya seperti Apa? putih seperti salju. Sementara dia udah Baca perikopnya, Pak. Baca perikopnya. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Tapi gini, Baca Pak. perikopnya apa? Maksudnya gini, Pak. Bertobat bukan? Saya mengerti gini, Ya. Pak. Waktu Adam dan Hawa begitu dia itu berdosa, Allah langsung menyembelih domba. Allah? Langsung menyembelih domba dan dia memberikan pakaian dari kulit domba. Itu artinya pengorbanan. Iya, hewan atau Ada manusia? pengorbanan hewan, atau Pak. manusia? Hewan. Hewan. Terus? Kan itu melambangkan, Pak, simbol bahwa ada persiapan nanti. Ada persiapan nantinya Ya. bahwa bukan persiapan nantinya. Ini berjalan, Pak, terus. Lambang Oke. itu lambang, Persiapan hewan terus. itu lambang. Terus? Ya, lambang itu lambang persiapan bahwa manusia tidak akan binasa. Terus? Hanya harus lewat pengorbanan, Pak. Pengorbanan inilah Pengorbanan hewan yang tidak boleh atau cacat, manusia? tidak boleh bercelah, kakinya nggak boleh patah, nggak boleh apa segala macam lah ya. Ya. Harus laki-laki dan lain sebagainya. Hmm. Nah, itu menyimbolkan bahwa Yang Itu mengatakan itu seluruhnya simbol Yesus. untuk Yesus siapa? Hah? Yang mengatakan itu simbol untuk Yesus Ya, siapa? Alkitab. Iya, siapa? Penulis pengarang siapa? Di Ibrani itu. Di surat mana? Ibrani 9 ayat 22. Berani berapa itu? Ibrani 9 22, Pak. Saya kasih tahu Pak Lamsen. Ibrani Ayatnya. 9. Saya yang kasih tahu ayatnya. Ibrani 9 ayat 22. Yohanes 1 ayat 29. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, itu penumpahan darah manusia atau hewan? tidak mungkin hewan, Pak. Kenapa tidak mungkin hewan? Pasti itu simbol, Pak, untuk Ya, karena yang mengatakan itu simbol Yesus berharganya, Pak. siapa? Enggak, maksudnya gini, seberapa berharganya Pak hewan itu dengan ikatan manusia, Pak. Ya, sekarang kita makanya saya kalau kasih manusia tahu. itu kan makhluk tertinggi, Pak ya. Makanya tadi saya kasih tahu kan Pak, ada Imamat 18:1, Ulangan 18:9 sampai 12, Yeremia 32:35. Tuhan jijik dengan manusia yang mengorbankan manusia. Ini di seluruh perjanjian lama nih Pak. Tiba-tiba di perjanjian baru, orang Kristen percaya bahwa Tuhan ini mempersembahkan anaknya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan saya, ini Tuhan yang di perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru, Tuhan yang sama atau beda Pak? Oke, saya jawab ya. Silakan. Jadi, mohon maaf Pak Doni tidak mengerti tentang pengorbanan dan penebusan. Mohon maaf ya. Bapak tahu tentang korbanot? Enggak, saya lagi ngomong, dengerin dulu. Iya. Ya saya nanya dong, Bapak boleh nggak dong Pak. ngerti Iya. tentang kurban dan Iya. penebusan yang ada di Alkitab. Tidak Iya. mengerti, oke? Jadi, tadi Mas Renhard bilang, kapan ibadah kurban hewan dimulai? Kapan? Segera setelah manusia jatuh dalam dosa. Kurban itu adalah satu-satunya cara yang Tuhan ambil untuk menyelamatkan manusia. Tapi hewan tak bisa menyelamatkan. Setuju. Makanya itu hanya lambang bahwa akan datang seorang penebus yang menjabat sebagai kurban untuk menyelamatkan semua manusia. Itu kata siapa Pak? Alkitab. Iya, kata siapa? Di Ya, ayat kata mana? Alkitab, udah. Ayat mana? Enggak, saya harus bisa bedakan apakah itu perjanjian lama, ataukah itu 4 gospel, ataukah tulisan Paulus. Di perjanjian lama dan perjanjian baru. Tolong sebutin Nah, perjanjian saya lama. nggak hafal-hafal ya itu. Ya kalau nggak hafal nggak bisa pakai Pak. Loh. Harus pakai ayat. Bukan. Saya tadi ke Pak Rehan kasih 3 ayat. Ini 4 ayat malah tadi. Satu hal, Pak, satu hal lagi, Pak. Saya tambahin You cerita kata ini. aja. Iya. Ngomong saya salah, jangan mana ayatnya. Sudah saya kasih 3 ayat tadi Pak. 4 malah. Itu Pak. betul. Betul. Nah sekarang gini, sekarang saya tanya, saya tanya dulu Sorry, satu. Pak. Sebentar. Mas. Imamat 11 ayat 5 itu pengorbanan untuk dosa disengaja atau tidak Saya disengaja? bilang kan Bapak ini nggak ngerti pengorbanan penebusan di Makanya saya Alkitab. tanya, Bapak tahu korbanot nggak? Saya bicara pengorbanan, Bapak nggak ngerti. Saya tanya Bapak tahu korbanot nggak? Nggak kenal. Nggak tahu. Nggak kenal. Nggak tahu korbanot. Nggak. Korbanot itulah sistem pengorbanan hewan yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk dosa-dosa mereka yang tidak sengaja Pak. Pertanyaannya, Pak. Ya. Adam dan Hawa, apakah dia bangsa Israel? Apa? Bukan. Bukan. Terus? Lalu kenapa ada pengorbanan? Nah, itu Berarti untuk semua orang dong kalau gitu. enggak juga. Nggak ngerti, Enggak Pak. juga. Dia- Makanya gini. dia- Sekarang gini, malah makanya bapak gini. segala bangsa loh, Pak. Iya. Kalau bapak Sekarang segala gini, ide siapa atau ajaran siapa ada dosa waris? Nah, nggak ada dosa waris kok. Oke, Roma 5:12 dosa waris bukan? Coba.
Loh, Bapak nggak hafal? Enggak, Cuma 5:12. orang Islam Enggak, saya anggap aja saya bukan orang Islam, Pak. salah memahami Oke. makna dosa waris. Oke, sekarang tolong jelasin ke saya, ada nggak dosa waris? Coba terangin dulu apa dosa waris. Roma 5:12, Pak, baca. Enggak, boleh. Karena dosa satu orang itu, Iya. Tapi setuju Pak ya, Maka- Adam dan Hawa bukan orang Israel. bukan. Adam Ya, dan Hawa Ibrahim adalah- juga bukan orang Israel. Adam dan Adam juga bukan orang Israel. Adam dan Hawa adalah orang Taman Eden ya Pak ya? Iya. Setuju Terus? warga Eden ya? Terus? Jadi Sementara ibadah kurban sudah jadi mulai. ibadah kurban di Eden Pak. Iya, terus hewan kan? Hewan. Bukan manusia kan? Kenapa Tuhan pilih hewan Pak? Ya. Kenapa nggak manusia? Lah memang nggak boleh Karena manusia. manusia nggak layak, Pak. Justru karena Tuhan memang melarang orang untuk mengorbankan manusia. Nah, karena Tuhan mengasihi manusia Pak. Iya. Makanya dilambangkan itu. Hah? Nanti itu untuk melambangkan adanya penyelamat Pak. Nah, sekarang kalau di seluruh perjanjian lama Tuhan jijik dengan manusia yang mengorbankan manusia, kenapa di perjanjian baru tiba-tiba mengorbankan anaknya sendiri? Nah, karena Bapak nggak mengerti. Karena Tuhan itu mengasihi. pelajaran Jelasin ada, ke saya, Pak. jelasin Ya. ke saya. Jelasin, Pak, jelasin. Saya jelasin ya. Ya. Setelah Ayat, manusia, Pak, ya. setelah manusia saya narasi dulu nih, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan karena dia Ar-Rahman Ar-Rahim, karena orang berdosa harus mati. Mati. Tapi Adam dan Hawa nggak langsung mati karena Tuhan pengasih penyayang, maka Tuhan berikhtiar bagaimana caranya agar Adam dan Hawa atau manusia ini bisa selamat. Tapi Tuhan tidak bisa bertentangan dengan dirinya. Terus? Maka Tuhan menciptakan ibadah kurban Terus? untuk menolong orang berdosa ini. Ya. Caranya adalah Tuhan mengambil hewan jadi kurban. Itulah kurban pertama di dunia. Ya. Ya, bajunya kulit hewan ini dibikin baju oleh Tuhan dikenakan pada Adam dan Hawa. Terus? Gitu. Nah, ibadah kurban ini berlanjut terus Iya. sampai puncaknya Isa Al-Masih mati disalib. Nah, dengar terus, dulu terus, dong. ya, terus. Karena ibadah kurban hewan ini ada lambang kurbannya. Nah, setengah puncak sebelum tiba ke Isa, Tuhan meminta Abraham korbankan anak. Itu kalau Abraham bukan orang beriman betul-betul, Abraham akan menolak. Ya. Karena kebiasaan mengorbankan anak adalah kebiasaan orang pagan. Kejijikan bagi Tuhan. Tapi kok Abraham diminta anak oleh Tuhan. Nguji iman bukan, Pak? Hah? Nguji iman bukan? Termasuk. Itu uji iman tuh Oke. kulitnya. Dalamnya tentang kurban dan penebusan. Ya. Tertulisnya Diganti kambing atau domba nggak, Pak? Ya, tertulisnya tentang kesetiaan Abraham diuji. Tersiratnya itulah pelajaran tentang kurban dan penebusan. Ya. Diganti dengan kambing dan domba nggak? Justru karena itulah korban dan penebusan. Iya. Nah, kalau nggak ada korban dan penebusan, anak Abraham harus Enggak juga, enggak. Karena diganti dengan kambing dan domba. Karena diganti. Nggak ngerti lagi. Karena diganti itu. Kan saya bilang, kalau tidak ada penebusan, anak Abraham harus Mati. Diganti. Digantinya dengan apa? Dengar dulu. Harus mati Pak. Oh iya, dengan apa digantinya? Kalau diganti Pak. Kalau tidak ada Coba penebusan lah, Pak, iya kalau kan? tidak ada penebusan dari Tuhan, Anak Abraham harus mati. Kata siapa? harus mati satu Kata Pak. Tuhan. Ayatnya di mana ayatnya? Lu cerita Yang enggak itu kan cerita, Pak. itu kan Cerita cerita. Diganti dengan kambing dan domba kan? Oke. Iya. Kalau diganti dengan kambing dan domba, anaknya Abraham harus mati nggak? Enggak, karena penebusan. Kan ada itu pun sudah. Ya iya, kan diganti dengan kambing atau Kalau nggak domba. diganti harus mati. Iya, tapi Tuhan yang nyuruh Abraham untuk menyembelih anaknya itu, Ya. tahu nggak bakal diganti dengan kambing dan domba? Mana tahu Abraham? Nggak tahu. Saya nanya Tuhannya bukan Abrahamnya. Loh, Abraham. Tuhan yang menyuruh Abraham untuk menyembelih anaknya ini, pertanyaan gua tahu nggak bahwa nanti akan diganti dengan kambing dan Masa domba? nggak tahu Tuhan? Ya pasti tahu kan? Iya, Pasti Pak. tahu kan? Nah iya, makanya karena pasti tahu, berarti nggak mungkin anaknya disembelih untuk mati harus mati. Berarti Pak artinya ada makna Tuhan di situ. Ajarannya Maknanya apa? apa? Ada makna Tuhan. Maknanya apa? Apa ajarannya? Maknanya apa? Bahwa Dan penebusan. Tuhan akan mengorbankan anaknya sendiri. Jadi akan, ya itu kan cocokologinya Kristen. Bukan Pak. Apa coba sekarang gini, saya pengen tahunya gini. Pandangan Kristen bahwa dengan peristiwa Abraham mau menyembelih anaknya itu dibaca dari perjanjian baru atau dari mana? Perjanjian lama. Yang lama harus Ceritanya doang. Iya. Tafsir bukan, Pak? Loh, bukan tafsir. Jalan mas. Iya. Ya enggak, tadi yang dibilang harus ada penebusan anaknya harus mati. Itu tafsir bukan? Bukan. Di Yesaya Pak ya? Dia ada domba-domba ada ya? Enggak, di perjanjian baru ada nggak? Mati. Perjanjian lama ada Pak. Iya, coba Saya lupa penebusan ya. itu. Saya pernah ada. Enggak. Jadi cerita-cerita Kenapa? itu Sebentar, mengacu pada sana. Kan tadi kenapa anak Abraham nggak mati? Karena ada penebusan. Iya. Itu. Itu ada Nah, ini makna. Tuhan mengajarkan. Makanya saya tanya Pak, tadi Tuhan yang menyuruh Abraham menyembelih anaknya itu, dia tahu nggak nanti bakal diganti dengan kambing dan domba? Loh, ini pertanyaannya. Enggak, tinggal jawab aja. Bukan nggak jawab. Maksud Apa? Tuhan yang bilang Tuhan tahu nggak? Iya, pasti tahu lah. Tahu karena tidak tertulis. Nggak tahu. Iya, tapi pasti tahu nggak, Pak? Tuhan nggak tahu. Ya maha tahu kan? Berarti kan Tuhan udah pasti tahu bahwa itu pasti diganti. Iya, karena Tuhan mau mengajarkan tentang kurban dan penebusan. Manusia bukan? Berarti maknanya Pak. Maknanya Tunggu, Iya, iya. manusia bukan? Iya, iya, Yesus. Nah, kalau udah bilang Yesus, tolong ayatnya. Tolong Asafat 137. Oke. 107, tolong baca. Oke. Asafat 107. Surat berapa? Boleh, silakan. Asafat 107. Harus pakai ayat loh, Pak. Yang tadi sebut Saya nggak Yesus. jadi bersah ada tuh deh. Yang tadi sebut Yesus harus pakai ayat loh, Pak. Ya kan?
Saya nggak bersahadat jadinya. Jangan Pak, jangan sadat Pak, jangan Pak. Jangan, Iya. jangan. Supaya ini kita batasi sampai setengah 11 ya, jauh. Sampai pagi Pak. Jangan. Jangan, Pak Bedo. Kesehatan. Saya juga Kita melanggar hukum kesehatan. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Iya, pasangannya. Wa fadainahu bizibhin azim. Ajim itu apa artinya? Apa? Herannya. Loh iya, sekarang Bapak udah tahu belum nih? Nggak tahu. Ya, Saya oke, nggak kalau tahu. nggak tahu gini. Oh, bukan kumaha. Yang saya tahu kalau orang Islam begitu astagfirullah al-ajim. Iya. Terus besar. nyata. Sama sebentar. Besar. Iya, besar. Sembelihan yang besar ya, azim. Terus poinnya? Agung, bukan besar, agung. Iya, terus poinnya apa Pak? Itu melambangkan Yesus. Tolong kasih ayatnya. Itu Tolong kasih ayatnya Pak. Ini ilmu baru. Tunggu. Bapak sebut melambangkan Yesus. Iya. Tolong ayatnya. Yohanes 1 ayat 29. Hubungannya dengan asafat nih Pak. Apa hubungannya nih dengan asafat nih? Hubungannya dengan Cerita yang sama. domba ini, domba kok ada domba. Anak domba Allah. Oke, terus? Iya, itu ada domba. Nah, tolong jawab pertanyaan saya. Di seluruh perjanjian lama, Tuhan jijik dengan manusia mengorbankan manusia. Ya kan Pak? Iya. 3 ayat tadi saya kasih. Iya. Di perjanjian baru, Tuhan menurunkan atau mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus dosa Bapak. Iya. Ini Tuhan yang beda apa Tuhan yang sama? Sama lah. Kalau Tuhan yang sama, apakah Tuhannya pelin-pelan? Sampai tidak ngerti buat beli. Nah, kalau nggak ngerti, tolong jelasin. Dari tadi gua Kenapa menjelaskan yang ya, kenapa Pak. yang di sini Jadi, Pak, tidak gua dijelaskan. tidak pernah memerintahkan manusia mengorbankan manusia? Kenapa? kenapa? Entar dulu Pak. Kenapa kenapa tuh Pak? Ya udah, coba. Ya makanya tunggu dulu. Iya. Panjang. Jadi Oh, mau berapa jam panjang, Pak? Kenapa hewan domba disama dengan nama Allah? Hah? Apa? Al-Ajim itu Asmaul Husna enggak? Al-Azim? Asmaul Husna enggak? Coba Pak, tolong cek. Asmaul Husna ada kalau Azim? Coba. Ada alamat. Ada. Salah. Oke, kalau ada. Enggak, salah cek dulu cek. Oke, sekarang kalau misalnya ada, Asmaul Husna. Pak tolong ke saya aja Pak. Hah? Tolong ke saya aja. Tolong ke saya aja ngomongnya. Iya. Iya. Terus kalau Al-Azim salah satu Asmaul Husna, Iya. poinnya apa? Makanya, hewan disama dengan nama Allah. Apakah itu menggambarkan hewan itu Allah? Melambangkan Isa Al-Masih. Itu kan kata Bapak. Ya, iya kan? Iya kan kata Bapak, ini kan kata Quran. Kan nggak ada hubungannya Quran sama Bapak. Gimana? Loh, Tapi Hah? ini emang nggak susah kalau nggak paham bahasa Arab. Misalnya gini, masalah kita menyebutkan kata abah. Abah itu nggak mesti harus bapak, Pak. Iya. Bisa. Jadi bahasa Arab itu nggak bisa diartikan ada satu kata itu bisa banyak arti. Paham. Oke, Pak, oke. Paham saya. Tapi kenapa di Departemen Agama Republik Indonesia menerjemahkan kata ajim dengan besar? Nggak. Tapi lagi paham bahasa Arab. Bapak paham bahasa Arab nggak? Enggak. Oh, kalau nggak ya sudah, nanti tinggal dijawab. Aku ada sorong. Ya sekarang gini Pak, sekarang gini. Quran yang tadi Bapak sebut itu lagi ngomongin kambing atau domba kan? Ya kan Pak? Kalau kambing sama domba itu urusannya besar dalam ukuran atau agung? Makanya ini pelajaran ya. Jangan langsung tolak dulu, dengar dulu. Ya. Pak, Jadi, ketemu nih Pak ya, Pak. kalau bicara besar itu bicara size ukuran. Ya. Kalau agung bicara makna. Ya. Kenapa tadi Bapak melambangkan itu Yesus? Ya karena maha agung. Orang satu-satunya maha agung di dunia akhirat itu Isa Al-Masih. Maha Agung. Iya. Di mana itu? Terkemuka dunia akhirat. Terkemuka bahasa Arabnya apa? Terkemuka. Cek sendiri lah. Wajihan Pak. Iya. Nabi Musa juga disebut wajihan di Quran surat Al-Ahzab ayat 69. Iya tapi. Tapi apa? Coba sebutkan nabi yang terkemuka dunia akhirat. Nabi Masih Musa, ayatnya. Nabi Cek Musa. dulu ayatnya. Ah, saya tanya Saya terkemuka cek bahasa dulu. Arabnya apa? Cek dulu Iya, ayatnya. tanya bahasa Arabnya apa? Saya nggak ngerti bahasa Arab, cek dulu bahasa Wajihan. Arabnya. Nah, Iya, gitu. cek dulu bahasa Oke. Arabnya. Siap. Ketemu nih Pak dia saya. Oke. Di sisi 53. Baca. Ini agak panjang ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada. 53 Pak. Di sisi 53. Oke. Nanti saya bukain ini Pak ya. Sehingga kita memandang. Nanti saya bacain ini Pak ya, tafsirnya nih. Ini yang punya kita tanah nih Pak. Bapak tahu perjanjian lama Bapak dari mana Nggak, asalnya? saya nggak- Tunggu dulu, betul Iya, sesuatu. nanti saya bacain tafsirnya Pak ya. Nanti dulu. Bapak tolong bacain. Udah. Terkemuka kata bahasa Arabnya apa? Ya nggak tahu saya. Wajihan. Iya. Udah lihat. Terkemuka toh. Oke. Oke. Katanya Musa terkemuka. Ya. Nah, itu dia. Oke, wajihan ya. Iya. Wajihan kan? Batas waktu lah kita udah jam 10. Oke. Al-Ahzab 69. Kalau Kalau baca kita ada sampai- wajihan nggak di sini Pak? Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya. Saya kan tidak bisa besar. Ya udah cari wajihan, ada nggak wajihan? Saya kan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti musuh. Ya. Maka Allah membersihkannya dari tunas-tunasnya mereka. Lontarkan dia seorang yang mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Ada kata wajihan nggak? Terhormat. Ada kata wajihan nggak? Ya ada. Mana? Tapi ini kan bukan Iya. di akhirat mana? Wajihan. Iya ada nggak di akhirat wajihannya? Kalau wajihan terhormat di sisi Allah tuh di mana Pak?
Ya di dunia lah. Di sisi Allah. Iya. Allah di mana, Pak? Di surga. Ya, terus berarti di mana kalau di sisi Allah? Maksudnya orang tuh terhormat di dunia. Allah bisa aja di dunia. Iya, dengar dulu. Bisa di mana-mana. Menurut Pak Rehan, Allah di mana? Ya. Dia bisa di mana aja, Pak. Di mana aja? Enggak. Mungkin nggak Pak di kantong saya? Ya mungkin Bisa, lah. Hah? bisa, Pak. Mungkin Tapi kali ya. apa di WC? Tapi untuk Dia mah mungkin. Mungkin nggak di WC? Mungkin. Nah, berarti tidak menghadir kalau nggak mungkin. Iya. Mungkin nggak Pak di kotor di WC? Mungkin. Mungkin nggak di neraka? Di mana mungkin? Di neraka mungkin? Mungkin aja. Mungkin. Karena dia maha bisa. Kan dia Allah maha suci nggak Pak? Suci. Di neraka? Dia pemilik, Pak. Di neraka? Gak apa-apa. Jangan lebar. Ini tetap Cuma untuk apa, Pak? Loh, Cuma untuk apa? Bukan masalah untuk apanya, secara motivasinya, tapi bisa nggak? Ya bisa aja namanya Kalau maha bisa. bisa, berarti menyalahi kodratnya. Ya. Itu maksudnya, Pak. Karena kontraknya masuk. Berarti Bapak belum tahu sifat mustahil. Masa mau suci baru di WC? Nah. Tidak mungkin. Siapa bilang WC tidak suci? Kata siapa? Suci, Pak. Suci. Suci. Suci, bukan dosa itu. Loh, di mana Allah hadir tempat itu suci. Yang bikin suci itu bukan tempat, tapi kehadiran yang maha kudus. Jadi waktu sudah habis lah. Nah, ini pelajaran saya belum kelar tentang korban dan penebusan. Enggak, di Yesaya 53 ada. Iya. Ada jelas. Jadi gitu dari Yosua. Jadi caranya saya beda. Saya kan pertanyaannya kenapa orang Islam menolak Injil? Harus dulu beriman, itu pertanyaannya. Tapi yang mana dulu? Ya, baca Quran. Kata Quran Injil yang mana? Kan Injil aja. Karena di sepanjang saya tahu udah Pak ya, konsep Trinitas itu. Nah, itu lain lagi. Enggak, itu bukan pengetahuan dia, Pak. Konsep Trinitas itu lahir dari ayat palsu, cuma ada kitanya. Enggak, itu lain lagi, itu lagi topiknya. Ini kan soal kenapa Injil ditinggalkan, kalau harus Kalau diimani. itu kitab suci, ya nggak mungkin harus ada ayat palsu. Itu loh, kalau kita Enggak, itu topik. Itu topik lain lagi. Tidak asli itu di Bible. Bible sendiri yang jelasin. Enggak, itu topik lain lagi ya. Itu ada jawabannya. Topik. Bapak tanya orang tidak percaya sama Injil. Iya. Ada yang palsu di dalamnya. Iya. Kenapa bisa percaya? Emang Allah nggak tahu? Ada yang palsu di dalam Injil. Allah nggak tahu. Makanya di dalam Quran itu Ya. Ya. Di dalam Quran itu kan Allah udah bilang di Quran kayak di Quran kita nih, celakalah orang-orang yang menulis kitabnya dengan tangan mereka sendiri. Oh iya. Jadi memang Injil sama Taurat itu sudah bercampur. Jadi, nah, seperti yang zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Brother, Gitu. pertanyaan saya apa Allah nggak tahu? Tahu. Ya, kalau tahu kenapa? Injil sama Dengar dulu. itu saya- Kalau tahu kenapa Allah masih menyuruh orang Islam beriman pada Injil? Kalau Injil udah rusak. Imannya yang dulu, bukan yang sekarang. Loh, itu tafsir. Mana ayatnya? Iya benar, memang di situ. Mana ayatnya? Dalilnya beriman pada yang Injil. Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa yang asli langsung dari Allah, bukan yang sekarang dibikin sama Oke, Allah. itu tafsir. Saya ini kan Tafsir. kesehatan. Bidang kesehatan. Sebentar, sebentar. Jadi menyempurnakan, bukan menjelaskan. Sebentar, Pak, sebentar, Pak. Itu penyempurna dari kita sekarang. Itu sederhana Pak logikanya, saudara kita lagi. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Kalau kita melanggar hukum kesehatan, dosa juga. Nah, jadi gini Pak, masalah tadi Tuhan bisa jadi apa aja, bisa jadi manusia. Bisa jadi iblis nggak, Pak? Iya, karena dia Bisa jadi iblis nggak, Pak? Bisa, tapi dia tidak akan melakukan itu. Nggak bisa. Bisa. Kalau dia bisa jadi iblis, berarti dia menyalahi kodratnya, Pak. Kan tidak melakukan. Loh, iya bisa nggak? Bisa. Yang ditanya bisa, Pak. Bisa. Kalau nggak bisa. Kalau dia bisa, berarti dia menyalahi kodratnya. Nah, dia Kalau mah- bisa terbang seperti burung nggak? Bisa. Berarti Bapak bisa terbang seperti burung. Gini, Berarti apa? Bapak kodratnya bukan burung kan? Nah, kalau mau kodon itu bisa jadi iblis. Nggak bisa. Berarti dia juga tidak bisa. Dari dia melanggar kodratnya, Pak. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nah, sekarang kodratnya Tuhan apa, Pak? Kodratnya Allah apa? Maha bisa. Maha bisa. Iya, Maha bisa. Maha mampu. tahu. Maha bisa. Maha tahu. Saya tanya, Pak. Saya tanya, Pak ya. Bisa nggak Tuhan yang Maha bisa ini? Semua bisa. Tar dulu, Pak. Menciptakan batu yang sedemikian besar hingga dia tidak bisa mengangkatnya. Pertanyaan salah. Nah, salahnya di mana? Dah. Ayo. Kalau Bapak bilang Maha bisa, Maha mampu, salahnya di mana? Pertanyaanmu bagaimana? Emang bisa. Salahnya di mana? Tapi nggak harus melakukan itu. Oh enggak, Bapak nggak tahu pertanyaan saya. Pertanyaan salah. Apa? Pertanyaan. Tolong ulangin, Pak. Tolong ulangin Bisa pertanyaan saya. menciptakan batu. kan gitu. Nah, salah. Berarti nggak tahu pertanyaan saya. Udah gini. Saya ulang nih, Pak. Saya ulang nih. Batu berat yang tidak bisa diangkat. Nah, Tidak bisa. bisa nggak? Ya, sudah berlawanan apa? Pertanyaan jawabannya. Menurut Pak Doni bisa nggak? Nggak bisa. Pertanyaan salah. Artinya kalau dia bisa, berarti dia menyalahi kodratnya. Nah, saya bicara sebentar. Sebentar, silakan. Ini sudah jam 22 Ini nih. logika sederhana aja, sederhana. Kita pakai waktu. Berapa? Allah ngasih kita, Belum, belum. ngasih kita akal ya. Iya. Ya. Bukan makinnya. Logika. Jadi masalah Tuhan itu bukan masalah bisa atau tidak, tapi pantas atau tidak. Nah, itu. Oke, nah, pantas atau Makanya jangan dibikin pertanyaan yang tidak. berarti sesuatu nih, kita bagian dari diri kita. Kita manusia. Pantas nggak makan nasi? Pantas aja kita makan nasi. Sebuntut. Pantas. Kalau kita makan kotoran, pantas kan? Ya nggak pantas. Nggak Tapi pantas. bisa. Manusia saja. Tapi dari bisa diri nggak? kita nih, nggak pantas untuk makan kotoran. Iya. Apalagi Tuhan yang lebih tinggi. Tapi saya bisa makan kotoran.
Saya bisa makan kotoran, tapi nggak pantas. Bikin rokok. Nah, gini Pak, analoginya gini. Bisa nggak Pak? Bisa kan? Bisa. Nah, analoginya gini, Rehan bisa nggak terbang seperti burung tanpa alat bantuan? Nggak gitu Bisa aja. lah. Nggak bisa. Terbatas. Kenapa? Saya bukan Tuhan. Iya, kenapa? Saya bukan Tuhan Pak. Enggak, burung bukan Tuhan. Terbang seperti burung. Saya. Nggak bisa. Kenapa? Saya nggak punya kuasa seperti itu. Bukan masalah kuasa. Nggak punya kuasa seperti burung. Bukan masalah punya kuasa. Iya betul juga lah jawabannya nggak betul. Enggak, berarti kan Pak Rehan punya kodrat yang tidak sama kodratnya dengan burung. Iya. Tuh, Iya. Tuhan punya kodrat, makhluk ciptaan punya kodrat. Rehan punya kodrat sebagai manusia, burung punya kodrat sebagai burung. Kalau Rehan tidak bisa terbang seperti burung, artinya Rehan tidak bisa menyalahi kodratnya menjadi burung gitu maksudnya. Begitu juga dengan Tuhan atau Allah nih, dia juga tidak akan bisa menyalahi kodratnya jadi manusia karena dia bukan ciptaan. Berarti buang mahanya itu, maha bisanya Allah. Nah, kalau dibilang maha bisa, kalau bisa jadi manusia, berarti dia bisa nggak jadi iblis? Bisa. Berarti pada saat dia jadi iblis, Tapi dia tidak Kan lakukan itu. dilakukan, nggak dilakukan. saya nggak nanya mau dilakukan atau tidak. Saya nggak nanya mau atau tidak. Beda topik. Saya nanya kemampuannya. Kan katanya maha kuasa. Mampu. Kalau maha kuasa mampu jadi iblis. Mampu. Jadi pada waktu dia jadi iblis dia tidak maha baik. Lo kan tidak melakukan. Iya. Oh, enggak. Beda. Saya nanya kemampuannya. Buktinya, dia datang ke dunia sebagai manusia. Kata siapa? Alkitab. Kata siapa? Ayat mana? Alkitab. Iya, ayat mana? Nah, sekarang Mulai gini. firman itu bersama Banyak Allah. doa. Kata Yesus. Itu menjadi Sebagai manusia. Kata Yesus bukan. Saudara kita. Kata Yesus bukan. Kata Injil Pak. Kata Yesus bukan. Itu di Yohanes. Kita harus bisa membedakan. Jadi inilah sebabnya. Yang mana perkataan Yesus, yang mana perkataan penulis gospel, yang mana perkataan Paulus, yang mana perkataan Rasul. Oke. Kata Yesus bukan. Bapak, Jam 22. Bapak mau pertanyaan Yesus. Ya. Apa kata Yesus? Saya ada ketemu pas terakhir. Ya, coba. Menurut Bapak ada nggak satu apalah denominasi kayak agama kayak atau apapun nabi apapun ya Pak ya. Tadi kan Bapak bilang Yesus apa tidak? Ada nggak yang mengakui dirinya bahwa Tuhan? Mengakui siapa? Nabi dirinya mengakui Tuhan. Nabi yang mengakui dirinya Tuhan Ada nggak? di dalam Islam. Di dalam Islam kayak dalam apapun itu. Ada nggak Pak di dunia ini? Ada nggak yang menyatakan bahwa Maksudnya agama lain. agama lain? Kalau agama lain saya nggak tahu, tapi kalau di Quran tidak ada Nabi Tidak ada. yang sebagai Tuhan. Oke, setuju. Di dalam Tidak ada. Islam ya. Tidak ada Pak ya Ya. dalam Islam. Ya. Tapi di dalam Alkitab Pak, Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Di mana Pak? Yohanes 13 ayat 13. Oke. Iya. Yohanes Tolong bacain Pak. Tolong bacain. Yohanes 13 ayat 13. Iya, tolong bacain. Tolong bacain. di sini. 7 menit lagi. Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 13. Saya ingat nih Pak. Ya, nih. Saya langsung kasih pembandingnya aja nih. Iya. Bandingin Pak. Satu lagi nih, ada lagi. Oke. Ada satu aja lah biar. Tapi kitab ininya Pak. Dia makanya. Kitab Yunaninya Pak. Ada nggak kitab Yunani? Ada. Itu, nih Yunaninya. Ah, Itu tuh yang merah tuh ada Yunani itu Pak. Mana? Itu yang batu tuh. Itu ada Yunaninya. Main kuasain deh. Iya, enggak sekarang baca dulu yang LITB Pak. Mana? Kan dia tadi klaimnya Yohanes 13. 13 ayat 13. Tolong baca. Aku sebagai Tuhan. Mana Yohanes? Katanya Yohanes 13. 13 ayat 13 iya benar. Iya. Ada satu lagi pembandingnya nanti tunggu kalau Bapak selesai baca. 13 Satu aja lah. ayat 13. Enggak apa-apa enggak apa-apa. Bilang Yesus berarti. Nah, ini harus direkam ya. Yohanes 13 ayat 13. Tolong. Kamu menyebut aku dan guru Terus, dan katamu itu tepat. Ini Yesus sendiri ngomong ya Pak ya? Iya, anggap terus Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan. Baca yang merah itu Pak. Itu yang Bapak pegang. Nah itu. Oke. Yahya 13. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah Terus, adanya. sudah. Karena akulah guru dan junjungan. Sekarang baca yang ini Pak depan Bapak nih. Kamu manggil aku guru dan Tuhan. Ya. Dan tepatlah demikian. Ya. Sebab memang itulah aku. Ya. Saya sebenarnya ada satu lagi kelingkuhan. Bapak tahu dalam bahasa Inggris dalam kita terjemahan King James Version Apa? artinya Lord kan? Ya. Lord itu Tuhan atau dalam bahasa lainnya bisa jadi Tuhan. Gini. Dan dalam bahasa Yunaninya Pak itu saya pernah baca kalau nggak salah namanya Kyrios. Ya. Kyrios itu Ya. standarnya sama dengan Yahweh Pak. Kata siapa? Kata Bisa kenakan ke Wikipedia. Kata siapa? Kata siapa? Kata Wikipedia Pak. Idenya dari siapa? Idenya. Kok pakai? Nggak tahu. Pak. Nah, nggak tahu. Berarti kurang baca. Idenya yang menyamakan Adonai atau Adonai, Kyrios atau Adonai. dengan Tuhan atau Yahweh itu namanya Plato. Dari mana Pak? Baca Pak, baca. Kalian Banyak. Tadi saya mau tunjukin mana tadi ya? Nah, Ya ini. Tuhan artinya itu apa? Nama. Oke, Tuhan itu sekarang gini. kata dasarnya Oke, sekarang dari gini. Tuhan, Pak. Oke, sekarang katanya gini. Bedanya Tuhan sama Tuhan apa? Saya yang jawab ya. Oke. Silakan. Tuhan itu berkuasa di surga. Terus, Tuhan itu berkuasa di bumi. Terus? Jadi tidak ada bedanya sama. oke. Kalau Tuhan David, Penguasa. 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 Tuhan Yesus bisa nggak? Bisa penguasa. Jadi kalau Tuhan sama Tuhan pasti sama. Yesus itu ya di dunia ini sebagai Tuhan, di surga berada sebagai Tuhan. Tuhan. Iya. Bedanya Tuhan sama Allah apa Pak? Oh, Allah itu sebetulnya Itu Israel hanya- itu hanya seperti hanya manusia kata- tidak. Ada nggak di Babel Bapak Allah? Iya.
Ada nggak? Ini ada sebutan manusia. Iya, ada nggak tuh Allah di situ? Sebetulnya namanya Manusia apa? ada lah. Ada. Nah, bedanya kata Tuhan dan Allah di dalam kitab Bapak apa? Maksudnya tujuan sama karena Enggak, bedanya apa Pak? Saya Tuhan tidak dan tahu Allah. bedanya, tapi Ah. maksud tujuan saya tahu. Oke. Saya tidak mau tahu bedanya. Nggak tahu? Nggak usah. Saya Rehan tahu nggak? Nggak usah tahu bedanya. Nggak perlu tahu. Tuhan itu jabatan. Terus kalau gitu Allah, Bapak selalu disebut Allah. Yesus selalu disebut Tuhan. Yesus nggak pernah disebut Allah. Bedanya apa Tuhan sama Allah? Nggak, Yesus memiliki kalah bukan disebut Tuhan. Pernah nggak Yesus disebut Allah, Pak? Sebagai manusia Boleh. dia tidak bisa. Boleh. disebut. Nah, kalau Yesus bilang, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi, Matius 11:25, tolong baca Pak. Sebagai manusia Manusia, ngomong begitu. Sebagai manusia, Iya. Tuhannya kemana Pak? Hah? Tuhannya Oh, kemana? nggak ada pertanyaan Ada seperti itu. Tuhan. Ada Tuhan. Jadi- Berarti kan sebagai manusia dia juga Tuhan kan? Iya. Iya. Jadi gini, Isa Al-Masih satu-satunya pribadi unik di alam semesta yang Hanya memiliki dia. keilahian dan keinsanian, punya ilahiyat dan insaniah. Kalau Nabi, itu pasti Tuhan bukan Pak? Bukan lah. Kalau Yesus Nabi, Nabi, Tuhan Iya. juga? Iya. Yesus sebagai manusia jabatan Nabi dan Rasul. Nabi juga? Tapi sebagai firman Allah dia adalah Tuhan. Oke. Orang-orang yang hidup bersama Yesus, nyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Iya Iya, betul. betul. Kenapa Bapak sekarang sebutnya inilah Tuhan Yesus? Banyak sebelum masa dulu banyak menyebut dia Tuhan. Kenapa, Iya. Kenapa? Yesus Artinya? disalib oleh orang Yahudi? Kenapa? Kenapa? Kira-kira? Nggak Karena tahu. Apa? Karena dianggap menghujat Allah. Ya, itu betul. Ya, terus? Orang Yahudi tahu Terus? sepenuhnya Yesus menyamakan diri dengan Allah. Terus yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak siapa? Oh, nggak. Itu Ini sebab Pak, kurban. Yesaya Dia masih 53. ada kurban. Yesaya 53 Pak. Yesaya 53. Iya. Oke, ini gua lawan 3 orang nih. Ada Pak. Udah apa? Yesaya Apa 53 ya? Pak. Saya bukan lawanmu Pak Dondi. Oh. Saya pengikutmu sekarang. Saya tidak percaya kitab sekarang enggak, tapi Yesaya saya 53. ada- Saya tunjukin sini Pak Rehan. Saya mau tanya Pak Rehan dulu. Perjanjian lama Bapak itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Tolong dijawab, Pak. Ini saya berdasarkan yang aplikasi sih. Ya, ya udah baca. Saya tanya Bapak, perjanjian lamanya Kristen, Bahasa Indonesia, perjanjian lama Kristen, Alkitab Indonesia. entah mau Kristen, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jerman, perjanjian lamanya Kristen itu berasal dari kitab apa dan punya siapa? Dia punya manusia lah. Nah. Jadi gini, saya jawab ya. Berarti Ini punya siapa itu? Ini pertanyaan bikin bingung orang. Nggak bingung Pak, Iyalah. kalau belajar. Kalau tidak Nggak bingung kalau belajar. Emang tidak Kalau Bapak tahu jawabannya nggak bingung Pak. dengar. Yahudi percaya perjanjian lama. Datang Kristen. Yahudi percaya perjanjian lama, Ya. perjanjian lama Kristen. Perjanjian lama ya, perjanjian lama. Emang orang Yahudi menyebut kitabnya mereka sebagai perjanjian lama Pak? Soal bahasa lah, Oh itu enggak, bahasa. bukan Isinya bahasa. sama, kontennya sama. Oke, sekarang saya buktikan. 100% Kalau sama. ada yang beda gimana Pak? Sama. Kalau ada yang beda gimana? Ya. Kalau ada yang beda Bapak mau sadar. Selesai. Ah. Kalau ada yang beda gimana? Kenapa bersahadat? Oh enggak, ya udah. Kalau Bapak bilang sih sama, saya bilang kalau ada yang beda gimana? Dengar dulu keterangan saya dong. Yahudi percaya perjanjian lama atau Taurat ya. Salah Pak, itu salah Pak. Terus datang Kristen percaya perjanjian lama, perjanjian baru. Datang Islam percaya Taurat, percaya Injil, percaya Quran. Itu percaya urutan gitu loh. Jangan GR Pak. Ini bukan Taurat dan Injil yang dimasuk Quran. Mana Jadi yang dalilnya? mana Pak? Tadi udah saya kasih 2 ayat. Salah, itu kan cocokologi. Loh kok cocokologi? Iya lah. Sedangkan Bapak nggak gini. Bapak nggak bisa menunjukkan saya nama Muhammad kan di sini kan? Memang nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimasuk Quran. Lalu Kan mana ada, Pak? Bapak. Nggak ada, sudah nggak ada. Untuk apa ayat itu? Dengar Ada, dulu. buat apa? Dengar dulu. Apa ayat itu? Untuk apa? Untuk ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu supaya orang-orang yang menerima wahyu itu percaya bahwa Allah SWT pernah menurunkan Taurat dan Dengar, Injil. ini gitu. logika aneh. Nggak aneh. Kenapa? Anehnya di mana? Nubuat tentang Muhammad ada di Quran. Iya. Quran bilang ada di Injil, padahal di Injil nggak ada. Bukan nubuat Nabi Muhammad di Quran, Pak. Nggak ada. Bapak salah mikir. Kok ini buat Nabi Muhammad di Quran? Enggak ada di Quran. Al-Arab apa? Al-Arab Quran bukan? Dengerin nggak ya ini? Quran Mereka kan? di Quran. Ah, iya, makanya. Itu nubuat di mana? Nubuat di Quran. Iya. Kok nubuat di Quran? Loh, Al-Arab ada di mana? Dengerin dulu Pak ayatnya. Mau baca? Mau denger apa? Kan udah tadi dibaca. Iya, udah. Ah, coba ulangin Pak, coba ulangin. Nah, saya tanya aja. Coba ulangin ayatnya. Bawa waktu. Nah, kalau nggak bisa ulangin berarti Bapak nggak tahu isinya. Al-Arab. Sekarang saya gini aja, saya mau selesaiin Pak Rehan. Bapak tolong cek Quran Al-Araf 157 udah, bunyinya. saya berulang-ulang. Ya udah tolong diulang Pak kalau bisa. Ah, udah berulang. Coba diulang kalau Saya bisa. nggak tahu isinya. Nah, udah kalau. Udah, Oke, tadi. sekarang ya. Pak Rehan tahu nggak perjanjian lama Bapak asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Ya dari Yahudi lah. Bapak tolong dengerin, dia yang jawab Kita Pak. perjanjian lama Pak. Iya dari Yahudi lah. Yahudi itu kan Yahudi. perjanjian Pak, lama. tolong saya lagi nanya dia Pak. Ya iya kan dia bantu biar cepat lah. Biar Kita cepat. perjanjian Bapak lama. Rehan nggak tahu berarti. Pak Rehan kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, nanti saya kasih tahu Pak. Ya, oke. Bapak bilang kitab Yahudi Pak. Iyalah. Namanya kitab apa? Tanah itu kan. Tanah. Nah, disusun tahun berapa Pak? Ya nggak mau gua tahu itulah. Pokoknya saya udah percaya. Nah, berarti kan Bapak juga nggak tahu kitabnya sendiri. Kenapa nggak tahu? Saya udah terima ini. Sekarang Ajaran yang perlu. menjadi perjanjian lama Pak, itu dari tanah atau dari kitab apa? Saya sudah terima perjanjian lama udah itu. Saya Dan tanya yang Pak, tahu. saya tanya. Udah terima. Saya tanya. Iya. Kitab tanahnya orang Yahudi jadi perjanjian lama lewat kitab apa? Ya saya nggak tahu. Oh, bilang aja nggak tahu Pak kalau udah nggak tahu. Tapi saya terima Alkitab sekarang saya terima. Iya, lewat ini Pak. Hah? Tahu.
Iya, Septuaginta ini. Nah, Iya, iya. disusun tahun berapa Pak? Yang mana gue inget itu. Abad 3. Itu apa itu? Abad. Nah, makanya kalau Bapak nggak tahu beginian, Bapak akan selalu Kristen. Akan selalu Kristen. Soal Kristen itu gini. Makanya saya kasih tahu Pak, makanya saya kasih tahu. Nah, gini aja. Kan Bapak nggak tahu ini nih. Emang apa isinya Pak Yesaya Lima Bapak nggak tahu ini kan? Septuaginta ini. Bapak kan nggak tahu ini kan? Saya ajarin Pak. Ini adalah penerjemahan dari tanah dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Tapi di abad kedua, ketiga, keempat ini terjemahannya diubah-ubah sama Bapak Gereja Origen, Lucian, Hesesius. Kenapa dirubah? Untuk mencocokkan dengan teologinya Kristen. Nah, itu kan kata sampai ya. Nah, sekarang saya buktikan Pak. Ini tanah, ini Septuaginta. Kalau ada yang beda gimana? Saya nggak urus ya. Ah, nggak berani. Berarti nggak berani. Berarti nggak berani. Bukan nggak berani, dengar dulu. Saya terima Alkitab ini dari lama baru itu. Saya nggak tahu detail kapan. Ya sudah, berarti Bapak kurang ilmu pengetahuan, gitu tapi aja. Gini, Pak Dodi. Saya mau jawab dia. Ini pertanyaan. Saya mau jawab dia nih Pak, ya. Saya mau jawab dia. Kalau Yesaya 53 sebagai apa namanya nubuat untuk Yesus, menurut orang Yahudi yang punya kitab yang disusun 500 tahun sebelum ada Kristen, di sini dinyatakan Yesaya 53 itu adalah untuk bangsa Israel. Saya tunjukin di sini. Iya dong. Mau Yesaya 7:14 boleh, mau Yesaya 96 boleh, mau Yesaya 43 boleh. Konteksnya untuk Israel, konteksnya. Untuk Israel. Ya berarti kan bukan buat Yesus Pak? Hah? Bukan buat Yesus kan? Untuk Yesus, tidak oleh Yesus, itu perbuatan. Untuk Yesus atau untuk bangsa Israel? Dirapi oleh Yesus. Yesus bangsa Israel bukan? Iya. Ya iya, ya udah. Bapak bisa bedain nggak satu bangsa Israel sama satu Yesus? Enggak, Yesus Israel bukan? Iya, betul. Ya, kalau Ya iya, Bapak bisa bedain nggak satu bangsa Israel sama satu Yesus? Ya kalau itu sendiri ya kalau Satu orang. banyak. Ini satu bangsa. Ini untuk satu bangsa, Pak. Ini untuk satu bangsa. Mana tuh? Nah, saya tunjukin. Ada. Ini Pak, saya tunjukin. Baca dia cuma tadi bacalah. Kalau saya baca, Bapak percaya nggak? Percaya lah. Baca Pak. Ya, yang dimaksud dengan hamba Tuhan atau hamba Allah adalah bangsa Israel. Ya iya. Bangsa, bukan Yesus. Tolong dibaca. Wah, bangsa manusia juga banyak. Itu bukan Yesus, Pak. Ini Tapi Yesus. Iya, ini Yesaya 53:13 kan? Iya, iya. Yang Yesus dimaksud bangsa dengan hamba Israel. Allah yang menderita itu bangsa Israel. Kalau mau, iya, Bapak bisa bedain nggak satu bangsa sama satu Yesus? Di kristologi. Salah nggak Yesus di bangsa Israel? Nggak salah. Ya udah. Tapi ini untuk Yesus atau untuk bangsa Israel? Untuk Yesus. Saat ini untuk tulisan untuk Nation of Israel, Pak. Iya. Baca. Kalau Nation itu Yesus bukan? Yesus 53 baca lengkap lah. Udah baca. Kalau mau yang lebih lengkap, saya punya ini. Yesaya 53. Iya. Dari konten. Dari yang mana nih? Yang ini apa? Dari yang ini Septuaginta. Ya itu aja sama aja gitu kayak gitu. Saya berani jamin 100% Pak. Nggak ada kita nyari duit dari konten itu buat kita pribadi. Nggak ada. Mau saya bacain ini? Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Mau saya bacain ini nggak? Mau saya bacain ini nggak? Udah malam lah ini saya. Ini tafsirnya kitab Yahudi nih. Nggak perlu tafsir, kita perlu tafsir. Iya, Bapak ntar dulu Pak. Bapak diam dulu. Mau saya bacain nggak kitab tafsir Yahudi tentang Yesaya? Nggak perlu tafsir. Nggak perlu. Ini aja, Pak. Nah, berarti kalau begitu, bapak-bapak di sini semua tidak paham asal usul kitab bapak, gitu. Tidak perlu asal usulnya. Itu Tuhan itu saya yakin Tuhan itu Enggak, saya nggak nanya Tuhan, Pak. Bapak-bapak nggak tahu asal usul kitab bapak. Kenapa nggak tahu asal usul? Lah ini buktinya bapak nggak tahu. Pak, sorry Pak. Septuaginta. Iya, ada yang sama semua dengan Sorry Pak, ini tanah bukan? Saya cuma Yesaya 53-nya mana? Lah ini. nggak tahu. Ini Yesaya berapa nih? 52. Ya kalau bapak ya ngomong Yesaya 53 itu mulainya dari Yesaya 52:13. Ustadz Abdul Somad. Enggak Pak, ini di sini dari 53. Sekarang baca bahasa Indonesianya. Baca bahasa Indonesianya. Mulainya dari mana? Nih. Itu seseorang yang sangat pro akan sesuatu hal yang dipelajari itu Ustadz Karena Pak. satu orang tuh bisa pindah. Yesaya 53. Ya. Nanti di sini sekarang untuk apa kita beragama? Untuk apa? akhirnya saya tidak bisa bersahadat malam ini. Jangan Pak, jangan Pak. Dari sini nih bacanya nih, tuh hamba Tuhan yang menderita. Bertanya Dari Yesaya 52:13. Bukan itu keinginan saya. Pak, jangan sahadat Pak, jangan. Kalau Bapak nggak percaya Islam, jangan sahadat Pak. Karena saya mendengarkan ajaran Perikopnya mana? Tapi tetap Pak, perikopnya oke. Iya, ini berarti mulainya dari sini Pak. Iya, tapi dia percaya sendiri Pak di Enggak, ini sampai ayat 9. Ngomongin hamba menderita tuh sampai ayat berapa? Sampai ayat 9 nih. Sampai 11 malah. Ini lihat perikop Pak. Bapak kalau baca Iya. ayat kitab, setuju nggak harus dengan sesuai konteks? Setuju nggak? Oke. Nah, udah itu konteksnya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Nah, Dia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. iya. Tuh, Pak. Dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Baca ayat yang 13-nya. Sepertinya seperti banyak orang yang tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Terus? Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, Saya raja-raja bacain dari akan sini masuk sekalian ke deh. mulutnya. Saya Lihat bacain dia dari sini sekalian. sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka yang akan mereka lihat dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Iya, terus ini tafsirnya. Terus ini siapa tafsirnya nih. Bapak baca dari sini ke bawah. Kalau mau lebih lengkap lagi ini. Just as Israel had once
Nih, Yesaya 53 nih. This is prophecy foretelling of the mission of the church. Nih, kalau mau baca komplitnya. Tafsir Yahudi, Oke, Yesaya 53. saya 53. Ya. Dari sini baca nih semuanya. Sekarang maksud saya. Wah, udah waktunya ya terbatas ya. Oh, Susah. Quran sampai pagi. Lama. Jangan Pak Donitan. Oh, jangan. Boleh. Karena Udah saya malam. itu kenapa Pak, saya tolong cariin saya pendeta yang bisa debat saya tentang nubuat-nubuat dalam perjanjian lama, Pak. kalau cara begini tidak ada yang bisa melawan Pak Donitan. Nggak ada ya? Ah, Enggak. iya. Kalau cara seperti ini enggak. Nggak bisa, Pak. Kalau debat resmi, itu kita dikasih waktu yang sendiri-sendiri. Harus adil. Jadi Ada alatnya, Pak. saya itu sebetulnya sudah sangat senang untuk bertemu dengan Donitan. Saya itu kenapa tidak menghargai lagi, tidak menerima lagi Alkitab saya ini karena ajaran Donitan. Tapi saya tidak bisa meninggalkan sekaligus karena pertanyaan-pertanyaan saya belum terjawab sampai saat Yang mana yang belum terjawab? Ya, masih Pak? banyak. Oh, masih banyak. Banyak. Ya, kalau masih banyak kan, Makanya- kalau masih banyak kan bukan salah saya. Ya, ini kan terlalu banyak begini nggak dikasih waktu untuk Iya kan? tanya. Kan saya Ya kalau ada yang mau tanya silakan saya jawab. saya tadi mau Sekarang, bertanya. kenapa kita beragama? Kenapa beragama? Ya untuk menjalankan hidup ini, Pak. Ada yang Islam, milih Kristen, Iya. milih Hindu, milih Buddha. Kenapa? Bapak kira-kira diciptakan untuk apa? Bapak diciptakan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Nah, artinya apa? Beribadah bukan? Iya. Nah, ya sudah. Tapi tujuan bukan ibadah. Ibadah. Kalau di Islam, manusia dan jin diciptakan untuk beribadah. Ya, untuk sahabat kok. Itu menurut Pak Ustadz kan? Kita orang Menurut Pak berusaha. ini. Kita Nah, iya. selama. Kalau menurut Pak Sekarang gini, Pak. nggak Sekarang gini, Pak. Kota Di Kristen, Kristen, nih, di Pak. Kristen, di Kristen. Saya jauh dulu. Di Bible Bapak ada nggak? Saya ridhoi Kristen sebagai agama. Sebetulnya Ada nggak, Pak? Saya jawab dulu pertanyaan tadi. Ada. Manusia diciptakan untuk Allah. Dengar. Jadi Kristen bukan Saya agama? belum selesai langsung lanjut. Iya. Kenapa manusia Nanti dulu Pak Sali ngomong sama dia. Kenapa manusia diciptakan? Ini kan menurut dia kan. Ya. Tapi saya menurut Alkitab. Menurut Alkitab, manusia diciptakan untuk menguasai dunia. Khalifah. Ya, enggak tahu. Ya, Aku oke, menguasai. terus. Enggak tahu. Itulah, bukan untuk sebar-sebar semua, bukan. Apa? Bukan untuk banyak-banyak, bukan. Nyembah siapa? Bukan seperti tadi, beribadah bukan Dia beribadah kepada siapa? Nggak tahu. Tadi kan Ya kepada pencipta kita. Nah, Iya. sekarang kalau kerja itu Tapi beribadah bukan, Pak? Alkitab saya mengatakan Kalau kerja itu beribadah bukan? terserah Ya, untuk sudah, sama aja. menguasai dunia, untuk menguasai Iya. binatang dan tumbuh-tumbuhan. Iya, menjadi Bukan untuk- khalifah. Ya, itulah. Menjadi khalifah, menguasai dunia itu sama juga Iya. beribadah, Pak. Berkuasa. Oke, sekarang Pertanyaan saya sederhana aja. pertanyaan saya juga sederhana, Pak. Pertanyaan saya sederhana ya, Pak. Oke, Kristen ciptaan siapa? Hah? Kristen ciptaan siapa? Pada diem semua. Enggak. Kristen itu bukan agama. Iya, ciptaan siapa, Pak? Istilah Kristen disebut di Antioquia. Iya, berarti siapa yang menciptakan Kristen? Akan. Iya, yang disebut Kristen siapa, Pak? Jadi, Pak? Pengikut Yesus. Siapa? Iya, namanya siapa? Enggak ada nama. Orang benar-benar. Itu apa? Kisah 11 ayat 26, Pak. Tapi kan kelompok itu. Iya. Iya, kan ada namanya, Barnabas dan Paulus. Bukan. Coba baca, Pak, kisah 11. Baca. Enggak ada itu. Kisah 11 26, Pak, buka, Pak. 11-12. Kisah 11 ayat 26. Jangan enggak ada namanya siapa. Ada namanya. Ah, biar baca ini. Dari ayat 25, Pak, dari ayat 25. Terakhir ya. Dari ayat 25 dong. Enggak, saya mau tinggalin satu pertanyaan aja sih. Boleh, silakan, Pak Rehan. Pak Rehan punya pertanyaan apa? Terlepas itu dari untuk bangsa Israel kan, bukan bangsa Israel kayak ini ya. Yang mana, yang mana? Tadi terlepas dari satu ini satu. Oke. Kenapa di Quran sendiri, Pak? Kitab yang sempurna, tetap ada tulisan Zabur, Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, Zabur, Injil. Iya. Kenapa itu harus ada, Pak? Artinya, Memang dia sempurna dia nggak perlu ada, Pak. bukan, Bapak nggak tahu konteksnya Dan berarti. berarti dan Sempurnanya kitab dalam ini hal apa ada. maksudnya, Pak? Sempurna itu dalam hal apa maksudnya? Enggak, maksudnya kan dia bilang sempurna. Iya, Bapak tahu nggak sempurnanya dalam hal apa? Lengkap lah. Lengkap lah, Pak, namanya. Kata siapa? Terperinci. Terjemahan Indonesia kan juga Al-Quran mengatakan lengkap. Iya. Sekarang saya jawab gini, Pak ya. Mengapa Quran membenarkan ya ada disebut Taurat atau Injil? Karena Quran punya 3 fungsi, Pak. Ini jawaban saya nih, Pak ya. Yang pertama, Quran punya fungsi apa? Musodik. Membenarkan Allah pernah memberikan kitab-kitab kepada Bani Israel, khusus Bani Israel, Pak ya. Bangsa Israel, Pak, bukan bangsa Melayu, Pak ya. Yang kedua, Quran juga mempunyai fungsi Al-Muhaimin sebagai batu ujian pengoreksi. Ya, Pak ya. Jadi apa yang disalahi oleh Bani Israel pada zaman itu dikoreksi oleh Quran. Quran selain itu juga punya fungsi sebagai mubayyin, menjelaskan apa yang tidak dijelaskan dalam kitab sebelumnya dijelaskan dalam kitab Quran. Karena 3 ini, Pak, karena membenarkan makanya ada sebutan Taurat, Zabur, Injil gitu. Arti membenarkan adalah mengiyakan, menyetujui, mengamini. Memberikan. Jadi apa yang dikatakan oleh Taurat, Zabur, Injil, betul kata Quran. Betul. Itu arti membenarkan. Betul. Bukan Nah, koreksi. sekarang kata Yesus atau Nabi Isa AS di dalam Quran kepada Bani Israel apa tahu nggak, Pak? Tahu nggak? Apa itu? Nabi Isa AS diceritakan di dalam Quran.
Surat Maryam ayat ke-36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Haza siratum mustaqim. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, itulah jalan yang lurus. Betul. Buka Yohanes 20:17. Ya betul, udah ngerti betul. Itu kan sebagai manusia yang ngomong begitu. Sebagai Tuhannya kemana, Pak? Sebagai Tuhannya kemana? Loh, sebagai manusia dia ngomong begitu. Sebagai Tuhannya kemana? Ya ada dalam diri Yesus. Dalam diri Yesus. Sebagai firman. Jadi kan saya bilang, Ya. Isa Al-Masih satu pribadi unik yang punya dua sifat. Oke. Ilahiyah dan insaniah. Bapak tahu nggak itu ajaran dari mana? Ayat Injil, enggak. Enggak, ini Bible, Pak. Enggak, saya baca dulu. Ini Bible-nya Amerika nih, Pak. Katolik Amerika nih. Saya baca yang tadi you bilang tadi. Oke. Kisah para Rasul 11 ayat 26 ya. Ya, dari 25, Pak. Oke, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus dan mencari Saulus. Nah, Dan setelah mereka bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Barnabas, Mereka tinggal Paulus. bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya Ya. disebut Kristen. Ya. Bukan Barnabas, itu orang-orang. Baca. tinggal sama siapa? Orang-orang itu tinggal sama siapa? Bukan orang-orang Jadi, ya. Yahudi menyebut para pengikut Yesus itu Kristen. Pengikut Orang-orang. Kristus? Iya, Kristen. Pengikut Kristus. Ada tulisan Kristus itu, Pak? Nah, itu artinya Kristen itu pengikut Kristus. Kata siapa? Lah, kata siapa? Nah, ini ada nggak, Pak, pengikut Kristus? Kristen artinya begitu. Jadi itu Di mana, Pak, ada ketulisan Kristen pengikut makna di Kristus? sini maknanya. Nggak ada kata Kristus, Pak. Kenapa orang-orang menyebut dia Kristen? Kenapa? Iya, gini. Ya, kenapa, Mereka Pak? tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Mereka ini siapa, Pak? Mereka. Siapa mereka? Paulus, Paulus, Dan Iya, situ. Iya, dan siapa? Kawan-kawan, ya, gitu. Paulusnya mana? Dan kawan-kawan. Ada Paulusnya nggak? Ada Paulus. Ada Paulusnya ya. Jadi yang tinggal di Antiokhia selama setahun itu Barnabas dan Paulus Ya. bersama dengan pengikut-pengikutnya. Murid-murid itu Ya. pertama kali disebut Kristen. Ya, yang ini siapa? Mana ada tulisan Yesusnya, Pak? Enggak, yang nyebut Kristen tadi. Ya, orang-orang di sekitar Ya, situ itu. menyebut Itu mereka. apa? Yang mana Kristusnya? Bukan. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Di mana kata Kristusnya? Dia kan sebetulnya Kristen Iya, itu. itu kan menurut pengertian orang Kristen. Secara bahasa. Iya, menurut orang Kristen. Orang tahu orang-orang ini pengikut Yesus, makanya Pak, Kristen. tolong tunjukkan saya Matius sampai Yohanes. Yesus menyebut kata Kristen. Loh, tidak ada. Oh, tidak ada. Atau Yesus mengajarkan konsep Kristen. Muhammadiyah artinya apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya. Ya pengikut Nabi Muhammad. Nah, itu udah. Terus? Ya itu udah Kristen pengikut Kristus. Lah. Apa masalah? Iya, sekarang makanya kalau Bapak bilang Kristen pengikut Kristus, saya tanya Matius sampai Yohanes, Yesus pernah nyebut kata Kristen enggak? Enggak. Enggak loh. Oh, enggak. Orang Yang pengikut dia. Yesus Yesus pernah mengajarkan konsep Kristen enggak, Pak? Kristen. Enggak, saya nanya. Enggak. Yesus Yesus nggak bikin pernah agama mengajar enggak pernah, Pak ya? Enggak. Berarti Kristen agama siapa? Enggak, Kristen bukan agama. Jadi apa? Pengikut kelompok. Jadi sekarang jadi agama enggak, Pak? Iya, jadi agama. Yang bikin siapa? Manusia. Siapa? Ya orang-orang kan. Orang-orang gitu. Iya. Semacam gini, Advent bukan agama, tapi diagamakan. Diagamakan. Bukan Oke. agama. Tadi Bapak bilang, yang tadi Bapak bilang, apa firman jadi manusia, Pak ya? Iya. Dari mana, Pak, ajarannya nih? Kebaca nggak? Yohanes. Iya, Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Coba kali. Bisa baca nggak, Pak? Coba kali. Dari mana nih? Ah, udahlah. Udah. Masih banyak nih, Pak. Oh, wah, masa Iya. sampai subuh nggak kelar ini. Masih banyak ini. Belum lagi ini nih. Iya. Yohanes. Pertanyaan saya kan sebelum puasa ya. Iya, silakan. Kecil banget, Pak, tulisannya, Pak. Tadi saya udah jelasin. Belum puasa. Oh, iya, makanya saya jelasin, Pak. Saya tunjukin buktinya. Saya tunjukin buktinya. Hellenistic Philosophy. Tolong baca, Pak. Jangan dilanjut, tahu udah malam, udah malam. Loh, tadi Bapak nanya kan saya belum jawab. Kan belum jawab. Sama jangan. Ini saya jawab nih. Saya jawab sekarang nih, Pak. Jangan lama. Saya baca ini, Pak ya. Nah. Ayat yang berbunyi, sebab pada 3 yang memiliki kesaksian di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saya tanya kenapa jadi Islam? Iya, ini saya jawab dulu, Pak. Kesini dulu, baru saya kasih tahu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada catatan kakinya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya asing sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nggak ada masalah. Oke. Iya, saya jawab. Saya jawab, Pak. Saya jawab. Tenang aja, Pak. Saya jawab. Saya jawab, Pak. Saya jawab. Kasih. Iya, Kasih dulu. meninggalkan Bible-nya adalah itu. Oke, itu. Iya, udah. Yang pertama. Yang kedua, kontradiksi banyak nih ada dalam buku saya. Berapa? Saya jawab, Pak. Saya jawab. Bapak dengar aja, Iya, Bapak dengar aja. Kan belum selesai. Gak apa-apa, Pak. Kan belum selesai. Bapak mau dengar nggak jawaban saya? Iya. Ya, tolong diam, Pak. Tolong diam kalau mau dengar, ya. Tapi itu saya counter lagi. Ya boleh dikonter kalau saya sudah selesai. Oh, ini buku Donitan. Nah, ini buku saya, isinya kontradiksi semua. Masih. Kalau ada pendeta yang mau Saya debat sama saya dengan ini boleh, ya. Kasih saya biar saya Nanti dulu, Pak, saya jawab dia, Pak. Yang ketiga, kenapa saya pilih Islam? Karena Islam murni firman Allah SWT, dan di dalam Quran itu ternyata terbukti bukan karangan seorang manusia. Ya, betul. Kok betul? Kok betul? Oke, sekarang saya tanya Bapak. Saya tanya Bapak, ya.
Kalau di dalam Quran yang ditulis kira-kira tahun 610 sampai 632 Masehi, ya Pak ya, ada yang mengatakan alam semesta kita tuh mengembang. Oke? Di abad ke-20 yang namanya Profesor Edwin Hubble baru ngomong alam semesta kita tuh mengembang. Kenapa? Karena Profesor Edwin pakai teleskop namanya. Abad 7 belum ada teleskop. Kira-kira karangan siapa? Bapak bisa nggak sebutkan ke saya ilmuwan pada abad 7 yang mengatakan alam semesta itu mengembang di luar Quran? Tolong Pak jawab saya. Ya nggak ada masalah itu. Enggak, Bapak tahu nggak? Agama itu bicara keselamatan. Enggak, saya ngomong keselamatan Pak. Untuk apa nggak selamat? Enggak, saya nggak ngomongin keselamatan dulu. Apa yang menjadi keselamatan? Nah kan Bapak tadi nanya, kenapa saya pilih Islam? Iya. Karena Islam, kitabnya nggak mungkin karangan manusia, gitu. Dan di dalam Islam, ya Pak ya, belum selesai Pak. Rahmatan lil alamin, tidak kenal suku, ras. Ya, jadi orang Arab tidak lebih baik daripada orang non Arab, orang non Arab tidak juga lebih baik daripada orang Arab, orang kulit merah tidak lebih baik daripada orang kulit hitam, dan sebaliknya. Sama aja, dari mana-mana juga. Iya, ntar dulu Pak. Ya, sama aja. Kalau sama aja, kenapa orang Ethiopia nih? Kenapa orang Ethiopia taunya Yesus kulit hitam Pak? Saya tanya. Kalau sama aja. Jawab Pak, ayo. Ya apa masalah? Lah, itu kan persepsi dia. kan Bapak bilang sama aja. Iya. Kalau sama aja, saya tanya kenapa orang Ethiopia taunya Yesus kulit hitam? Sama itu tidak ada rasial di agama Kristen, tidak ada rasial. Oke, sekarang kalau nggak agama rasial, Yesus turun, kan Tuhan nih, Yesus nih, turun jadi manusia Pak. Mengambil ras apa? Yahudi. Nah, rasis nggak kalau gitu Pak? Loh, ya itu kan bukan rasis dong. Nah, terus kenapa? Saya orang Cina pengen Pak punya Tuhan sipit Pak. Itu kan ya, jadi manusia kan. Betul nggak Pak Lamsen? Bukan rasis loh. Nah, kenapa dia ngambil rasnya Yahudi? Boleh-boleh aja dong. Iya, enggak. Ya rasis nggak kalau begitu? Ini orang Batak. Nggak rasis nggak? Nggak menunjukkan. Enggak rasis lah. Kenapa nggak rasis? Kenapa dia milih satu ras gitu? Rasis itu perbuatannya, bukan karena keturunan. Iya. Orang Batak rasis dia. Kenapa kalau begini? Kalau begini rasis nggak nih? Wah. Rasis nggak nih? Saya nggak tahu. Apa itu? Apa ini? Apa itu? Ethiopia, Kristen Ethiopia, yang mana taunya Yesus dan ibunya tuh kulit hitam. Ya itu terserah dia. Lah iya rasis nggak kalau nggak maksud saya? Ya, Itu kan orang itu dia. Nggak rasis nggak maksud saya? Bukan ajaran Kristen. Nggak rasis nggak? Bukan ajaran Kristen. Kitabnya lebih banyak daripada Bapak. Terserah dia. Nah sekarang gini Pak. Yang rasis orang Ethiopia. Nah, orang itu. Iya. Nggak jadi masalah. Udahlah sih. jadi. Eh, Udah malam ini. Kalau ini rasis nggak Pak? Ayo, Itu Pak. ayo. Saya mau tanya. Enggak rasis. Bukti semua tuh, bukti semua tuh. Untuk siapa Pak ini Pak? Ya kenapa rasis? Untuk siapa ini Bible? Apa? Bible ini untuk siapa? Orang negro. Untuk orang kulit hitam. Iya. Rasis nggak? Rasis nggak? Enggak, justru ini bagus diterjemahkan agar orang negro ngerti. Oke, sekarang saya tanya, kenapa yang Genesis pasalnya dikurang-kurangin? Nah, itu topik lain lagi. Oh enggak, justru saya ini bukti rasis. Justru ini bukti rasis ya Pak? Sekarang Quran bahasa Arab rasis enggak? Enggak, karena diturunkan pada Nabi Muhammad SAW yang bisanya bahasa Arab. Rasis. Enggak. Rasis. Lah, emang Nabi Muhammad bahasa apa? Rasis. Nabi Muhammad bahasa apa? Yesus bangsa Yahudi rasis. Iya. Sekarang Muhammad Sekarang Yesus bahasa apa Pak? Yesus bahasa apa? bisa bahasa Bukan Yunani. belajar seperti Bisa itu bahasa saya Yunani, maunya. dia. Bisa bahasa Yunani? Ya bisa bahasa Arab. Nah, yang ditulis Yesus dalam bahasa Yunani yang mana? Hah? Nggak ada Yesus. Hah? Bukan menjadi Yang ditulis Yesus dalam bahasa Yunani yang mana? Yesus tidak menulis. Oke, sekarang murid-murid Yesus yang nulis Yunani yang mana? itu dalam bahasa Yunani. Iya, siapa yang nulis? Petrus. Lukas ya, ya. Nah, itu tadi udah saya tunjukin Pak, bukan tulisan orang bikin nama itu. Sekarang saya tunjukin Kejadian 50 pasal jadi 14. Exodus 40 jadi 2. Imamat 27 jadi 0. Ini banyak dibuang nih, Pak. Enggak nih banyak yang dibuang nih. Pak Dodi, saya mau tanya yang Tunggu saya tanya, tunggu. Ini banyak yang 0 nih, Pak, dibuang nih. Ya ini topik lain. Rasis nggak maksud saya, Pak? Enggak lah. Kok enggak gimana? Rasis, kok. Sekarang kalau nggak rasis, kenapa disebutnya Negro Bible, Pak? ya yang bikinnya Pak. Lah iya, rasis nggak? Enggak Yang lah, bikinnya. justru ini bagus bukan kalau. Wah, bagus. Iyalah. Kalau bagus Kalau kenapa? rasis itu orang negro nggak boleh, itu rasis. Lah iya, kenapa dibuang-buang? Ini kenapa dibuang-buang, dinol-nolin nih, Pak? Itu kisah lain lagi. Oh, entar dulu, kenapa dibuang? Ajarannya sama nggak dengan kitab lain? Ini Bible diambil dari Bible-nya Kristen yang dibuang-buang, dikurang-kurangin. Iya bukan rasis. Apa Kamu bukan rasis? Apa dia? Apa Tapi ajaran- kenapa ini Nah, itu khusus apa? buat Rasis apa? tahu Iya. membedakan ras? Iya. Iya. Seperti nggak Kenapa Yesus ngambilnya cuma satu ras? Ya nggak mungkin satu orang rasanya macam-macam. Nah, itu dia makanya yang saya bilang Yesus tidak Tuhan. Muhammad Arab. Makanya Tuhan tidak mungkin jadi manusia karena ketika jadi manusia dia jadi rasis, Pak. Pak, kalau bicara begitu Pak, Nah, sama aja Bapak bicara ya kayak tadi bilang. Apa? Kenapa waktu pertama kali turunin di Arab? itu ada jawabannya, Rasis. Makanya saya tanya Nabi Muhammad bahasa apa?